bahas sebelumnya. Iya, Jadi saya betul. nanti instrumen selanjutnya aja ya Bu, saya bahas Bu, supaya nggak Lanjut, buang waktu. Iya, Oce. Ya. Oke Bu. Silakan Oke, Maria. Saya mulai duluan ya Bu, sebentar Bu, saya share. Ya. Apakah sudah belum? Apakah sudah terlihat Bu? Di saya belum. Belum. Sudah, Ya, sudah. Oke. Jadi kalau dari judulnya terdiri dari 3 variabel, yaitu PMRI, numerasi, dan bentuk aljabar. Jenis penelitiannya adalah penelitian pengembangan. Di sini saya membuat tabel dari tiga variabel. Di sini adalah pertama karakteristik pendekatan PMRI, yaitu terdiri dari 5 karakteristik berikut. Yang mana di sini saya definisikan hal-hal atau ya karakteristik dari setiap karakter PMRI itu sendiri. Kemudian ada pula numerasi. Di sini numerasi saya menggunakan model dari GOES tahun 2014. Di situ dia mengembangkan suatu model untuk menilai, awalnya dia gunakan model ini untuk menilai rancangan pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Tapi seiring dengan waktu, model ini juga digunakan untuk menilai produk pembelajaran, kemudian juga menilai kurikulum. Jadi model ini adalah cocok untuk digunakan dalam menilai model atau kegiatan pembelajaran yang untuk menumbuhkan numerasi. Macam peran teknologi dalam pembelajaran matematika, tapi di sini Tabah melakukan suatu systematic review di mana dia menemukan bahwa 3 peran berikut ini adalah yang paling membantu dalam pembelajaran matematika. Di sini karena penelitiannya adalah penelitian pengembangan dan penelitian pendahuluannya sudah dilakukan, juga sudah pernah dibahas, maka saya langsung saja ke uji kelayakan, yaitu yang terdiri dari validasi, uji kepraktisan, dan uji efektivitas. Di mana uji validasi dilakukan dengan 2 ahli, yaitu ahli materi dan bahasa, juga pada ahli media. Untuk validasi materi dan bahasa, yaitu terdiri dari aspek kurikulum, pendekatan PMRI, pembelajaran numerasi, dan aspek bahasa. Adapun berikut adalah kisi-kisi dari setiap aspek yang dinilai. Dari aspek kurikulum, yaitu dilihat apakah kesesuaian materi dengan kurikulum yang berlaku, dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, dan dengan keterbaruan materi. Sedangkan dari aspek pendekatan PMRI, sebagaimana 5 karakteristik tadi, itu dijabarkan lagi menjadi beberapa indikator, yaitu the use of context, yaitu penggunaan konteks yang berkaitan dengan konsep bentuk aljabar. Kemudian ada bridging vertical instrument, itu yaitu menggunakan alat-alat representasi matematika di mana siswa membuat model of. Di sini jadi saya pecah lagi jadi beberapa tahap gitu. Jadi ada di mana pemanfaatan alat matematika untuk memvisualisasikan konteksnya dulu. Jadi kan konteks diberikan, jadi siswa memanfaatkan alat matematika untuk memvisualisasikan konteks. Kemudian apabila siswa sudah memvisualisasikan konteks tersebut, juga ada indikator bahwa PMRI itu terjadi apabila siswa sudah mengeksplorasi. Jadi ada nggak nih gitu pemanfaatan alat matematika di mana siswa mengeksplorasi model of yang udah dibuat. Ya. Di sini bahasanya mungkin model of, model for karena ini untuk validasi ahli materi. Jadi adalah ya kalau saya saat mikir ini karena mikirnya ini untuk sudah seorang ahli seperti itu ya Bu. Kemudian setelah siswanya memanfaatkan alat matematika, mungkin bisa grafik, mungkin bisa tabel, mungkin juga bisa
diagram ataupun berbagai fitur yang ada di website Desmos. Jadi nanti siswa juga diharapkan bisa mengembangkan model yang tadi itu menjadi model yang formal. Jadi di situ nanti bisa dikatakan sudah ada PMRI-nya gitu. Kemudian juga the use of students construct. Jadi siswa tuh mengembangkan strategi penyelesaian hasil konstruksinya sendiri, hasil buatannya sendiri. Apabila pada media tersebut ada ruang siswa untuk melakukan hal tersebut, maka bisa dikatakan sudah ada karakteristik PMRI yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah interactivity atau interaktivitas, yaitu penyelenggaraan proses pembelajarannya itu melibatkan interaksi sesama peserta didik, kemudian peserta didik dengan pendidik, juga peserta didik dengan lingkungan belajarnya. Ini juga terkait dengan penggunaan alat matematika oleh siswa. Kemudian yang terakhir adalah karakteristik intertwining, di mana pada pembelajaran matematika digunakan juga konsep matematika di luar materi tersebut, juga domain pelajaran lainnya, mungkin terkait dengan pelajaran-pelajaran selain matematika. Itu untuk aspek PMRI. Adapun untuk aspek pembelajaran numerasi berdasarkan model yang dikembangkan oleh Gus tadi, yang pertama adalah konteks, itu sama dengan PMRI, yaitu konteks adalah center dari numerasi menurut Gus. Sehingga digunakan tidak hanya konteks itu menjadi salah satu indikator terjadinya pembelajaran numerasi. Kemudian yang kedua adalah mathematical knowledge. Jadi siswa menafsirkan dulu ya, konteks itu ditafsirkan oleh siswa dalam bahasa matematikanya. Jadi ini tentang apa nanti? Jadi siswa bisa menyebutkan konsep dari konteks yang tersaji. Kemudian masih dalam karakteristik yang kedua itu mathematical knowledge, yaitu penentuan strategi penyelesaian. Jadi dalam pembelajaran numerasi itu siswa menentukan strategi penyelesaian yang mau dia gunakan. Kemudian yang ketiga adalah digital tools, yaitu pemanfaatan alat representasi berupa bisa juga alat fisik, jadi ataupun alat digital. Alat-alat matematika ini digunakan oleh siswa untuk mengeksplorasi konteks yang disajikan. Jadi kalau dikatakan pembelajaran numerasi, berarti siswa itu menggunakan alat-alat bantu, atau lebih dijelaskannya bisa alatnya tuh bisa alat representasi, bisa fisik. Jadi ada alat yang siswa gunakan dalam penyelesaian seperti itu. Kemudian yang keempat yaitu adalah maaf saya lupa. Yang keempat adalah disposition atau kepercayaan diri atau kemauan diri siswa untuk mengeksplorasi konteks itu. Jika siswa terlihat menunjukkan kepercayaan diri dalam menyelesaikan masalah, itu juga salah satu ciri dari pembelajaran numerasi. Ini. Jadi gimana caranya untuk melihat tidaknya disposisi dari siswa, yaitu ada dari juga bagaimana dia menggunakannya. Jadi tools-nya itu nanti ada diberikan. Jadi bagaimana siswa menggunakan tools tersebut itu sudah disediakan, tapi bagaimana dia menggunakan atau tidaknya itu bisa menjadi indikator kemampuan numerasi siswa. Kemudian yang dari keempat hal tersebut, tujuan dari numerasi adalah critical orientation, di mana siswa bisa menafsirkan hasil penyelesaian dan melakukan atau membuat keputusan berdasarkan hasil penyelesaian yang sudah dibuat. Kemudian yang terakhir adalah aspek bahasa, yaitu ketepatan bahasa yang digunakan dengan perkembangan peserta didik, juga kesesuaian bahasa yang digunakan dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia.
Adapun butir-butir pernyataan dari setiap indikator dituangkan sebagai berikut, yaitu saya menggunakan skala Likert 1 sampai dengan 4 karena saya menghilangkan keraguan-raguan karena saya di atas juga sudah mendefinisikan apa yang dimaksud dengan 1, kapan perlu dipilih 4, seperti itu. Misalnya untuk aspek kurikulum, apakah materi bentuk aljabar yang disajikan dalam media pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang berlaku gitu. Jadi dari segi kurikulumnya, apakah bentuk aljabarnya ini sudah sampai mana? Apakah ada yang kurang materinya atau berlebihan dari materi yang seharusnya, seperti itu. Kemudian juga dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dan juga apakah sudah mengikuti perkembangan pembelajaran yang berlaku. Dari aspek pendekatan PMRI, yang pertama adalah aktivitas pembelajaran menggunakan konteks yang sesuai dengan kehidupan sehari-hari peserta didik. Kemudian ini juga sama, apakah dalam aktivitas pembelajaran yang disajikan itu memberikan ruang untuk pemanfaatan alat matematika. Jadi apabila alatnya tersedia, tapi sebenarnya kan website Desmos itu memang memiliki banyak fitur, tapi apakah dalam media yang dibuat di situ, yang dihasilkan, memanfaatkan fitur-fitur yang ada untuk bisa memvisualisasikan konteks, gitu. Kemudian apakah juga bisa untuk mengeksplorasi, seperti itu. Jadi dibuat sedemikian mungkin mengikuti sintaks-sintaks dari pendekatan PMRI. Sedangkan untuk aspek pembelajaran numerasi, itu juga saya mengulang, untuk butir pernyataan 13 ini, saya mengulang butir pernyataan 4 dengan sedikit perubahan, tapi tetap mengenai konteks yang berkaitan dengan konsep bentuk aljabar. Kemudian aktivitasnya juga memberikan ruang bagi peserta untuk melakukan penafsiran. Jadi nanti rencananya di medianya itu ada beberapa aktivitas tahap per tahapnya gitu. Jadi siswa melakukan apa itu diberi tahapan aktivitasnya, seperti itu, Bu. Selanjutnya juga diberikan ruang untuk menentukan strategi penyelesaian. Jadi nanti rencananya di medianya itu akan ada berbagai fitur yang saya masukkan dari fitur bawaan website Desmosnya yang saya masukkan, di mana sedemikian rupa supaya siswanya bisa mengolah datanya. Tapi itu masih rencananya, Bu. Saya belum buat medianya akan seperti apa. Ya demikian, Bu, untuk validasi dari ahli materi dan bahasa. Selanjutnya untuk lembar validasi media, di sini yang dinilai adalah meliputi aspek tampilan, aspek navigasi, aspek interaktivitas, dan aspek peran teknologi. Untuk yang pertama, aspek tampilan, yaitu ketepatan pemilihan tema dan layout, ketepatan pemilihan warna, pemilihan gambar, kekonsistenan dengan simbol, teks, dan animasi. Itu dari segi tampilan, dari aspek tampilan. Sedangkan dari aspek navigasi adalah kemudahan dalam berpindah halaman, petunjuk penggunaan dalam siswa mengoperasikannya. Sedangkan dalam aspek interaktivitas, terjadinya partisipasi siswa dalam pembelajaran. Dan ini ada kaitannya juga dengan peran teknologi menurut Tabah dan Traglova, yaitu manipulasi langsung. Apakah ada manipulasi langsung yang bisa dilakukan siswa, visualisasi objek matematika, dan terjadinya pembelajaran kolaboratif. Dari aspek tampilan, ini lebih ke
lebih ke bagaimana tampilan yang dibuat di Desmosnya ini menarik dan jelas serta konsisten. Jadi kalau temanya nanti temanya tidak berubah-ubah seperti itu. Sedangkan dari aspek navigasi adalah kemudahan siswa berpindah-pindah struktur navigasinya. Jadi kayak mungkin berpindah halaman, apakah jawabannya hilang atau seperti itu nanti akan dibuat sedemikian rupa. Sedangkan untuk aspek interaktivitas ini belum saya buat lebih lanjut Ibu dari dua aspek yang terakhir. Sementara yang bisa saya sajikan itu Ibu, karena kalau untuk uji kepraktisan itu adalah angketnya sama, maksudnya yang dinilai itu kurang lebih sama, hanya saja bahasanya yang disesuaikan karena itu uji kepraktisan adalah untuk siswa, seperti itu Bu. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti ya Ibu tanyanya ya, uji kepraktisan. Oh iya. Kepraktisan sama tuh apa maksudnya? Baik Ibu. Sama apa? Oke, lanjut. Siapa sesudah Mariam? Bambang Bu harusnya Bu. Oke. Halo Bu, Ya. Assalamualaikum, selamat siang Ya. Bu Pinta, Bu Flavia dan teman-teman. Izinkan Bambang untuk men-share dan sekaligus mempresentasikan apa-apa yang telah saya kerjakan selama pembelajaran mata kuliah PIP. Izin share Ibu Pinta dan Ibu Fla. Ya, silakan. Sudah terlihat Ibu? Sudah, tapi tolong diperbesar juga. Terlalu kecil. Oke, ya. Bulu kita dan Pak Tian ya, oke. Iya Ibu. Lihat judulnya dulu sebentar. Penalaran matematis. Oke. Baik, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Halo, kedengeran nggak ya Bu? Ini soalnya kadang-kadang Kedengeran, sinyalnya Pak. lagi kurang Kedengeran. Oh, kedengeran. Dengar, tapi memang bergaung. Bambang nih di mana sih, di ruang besar begitu ya? Iya Bu, di gedung sekolah Bu. Iya, oke. Lagi persiapan ada syuting. Iya. Oke. Oh, maaf ya Bu ya, agak Silakan mengganggu. Ya, sudah agak better ya Bu. Sudah terdengar kok, jelas. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, nama saya Bambang Fedoni, NIM 13098190007, dosen pembimbing Bu Lukita dan Pak Tian. Judul penelitian pengembangan bahan ajar modul menggunakan LMS modul dengan pendekatan PMRI untuk meningkatkan kemampuan penalaran matematis kelas 7 di SMP Karakter. Metode penelitian R&D, kemudian mudah-mudahan produk yang akan dihasilkan gitu ya, ada bahan ajar berupa modul, pendekatannya pendidikan matematika realistik, kemampuan matematikanya saya ngambil di penalaran matematisnya, materinya ada di kelas 7, materi bab aritmatika sosial. Nah, sebelumnya yang sudah Bambang kerjakan adalah baru pada tahap penelitian pendahuluan Ibu Pinta dan Bu Fla. Sudah ada angket peserta didik yang bertujuannya untuk mendapatkan informasi mengenai kesulitan peserta didik dalam pembelajaran online, lingkungan digital yang familiar bagi peserta didik, serta sarana prasarana yang dimiliki peserta didik. Kemudian ada pedoman wawancara untuk mendapatkan informasi yang lebih dalam mengenai metode pembelajaran. Ini wawancara terhadap guru ya Bu, yang digunakan guru, kesulitan yang dialami guru dalam pembelajaran online, serta upaya yang dilakukan penggunaan bahan ajar dan pembelajaran terkait pemahaman matematisnya.
Nah, kemudian ada lembar observasi untuk membandingkan hasil wawancara guru dan survei peserta didik terhadap kondisi di lapangan. Soal tes kemampuan penalaran matematis untuk menilai kemampuan peserta didik dalam menyelesaikan berbagai macam soal yang berkaitan tentang aritmatika sosial. Pengembangannya uji kelayakan, ada lembar validasi materi dan bahasa, kemudian ada lembar validasi media, lembar uji perorangan oleh guru dan peserta didik, lembar uji kelompok kecil, field test, lembar uji kelompok besar, big test peserta didik, dan uji efektivitas yang terakhir. Nah, dalam uji kelayakan, instrumen lembar validasi materi tentu kita bertolak ukur ke kurikulum. Indikatornya materi aritmatika sosial yang disajikan pada bahan ajar sesuai dengan kurikulum yang berlaku di sekolah yang tempat kita ngajar ini, di karakter kurikulum 2013 tentunya. Materi aritmatika sosial yang disajikan pada bahan ajar sesuai dengan pada bahan ajar dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Materi aritmatika sosial yang disajikan pada bahan ajar mengikuti perkembangan pembelajaran yang berlaku. Nah, aspek kurikulum yang berlaku, tujuan pembelajaran sama kayak tadi Bu, bahan ajar dengan pada bahan ajar sesuai dengan tujuan pembelajaran yang dicapai. Aktualisasi materi sosial yang disajikan pada bahan ajar mengikuti perkembangan pembelajaran yang berlaku, kedalaman materi. Ini karena kaitannya dengan aspek pendekatan realistik matematika education. Nah, di sini ada 5 karakteristik. Ini PR saya yang pertemuan sebelumnya diminta sama Bu Fla gitu ya, bikin. Ada karakteristik konteks, ada 5 menurut Travers ya, konteks, model, kontribusi siswa, interactivity, dan terkaitan. Nah, di konteks itu indikatornya ada 3 yang telah saya buat. Materi aritmatika sosial yang disajikan pada bahan ajar menggunakan konteks yang sesuai dengan kehidupan sehari-hari peserta didik. Kedua, memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk bisa mengeksplor konteks yang disajikan. Materi aritmatika sosial yang disajikan pada bahan ajar harus memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk membuat visualisasi dari konteks yang digunakan. Yang kedua, model, indikatornya menghubungkan antara sesuatu yang level informal menuju level formal. Kalau Inggrisnya tadi Mariam bridging, model of atau model for. Kemudian ada mengkonversi dari kontekstual menjadi simbol. Nah, di sini ada model of dan model for-nya. Dan yang ketiga, materi aritmatika sosial yang disajikan pada bahan ajar dilengkapi dengan fitur penulisan simbol notasi matematika yang dibutuhkan peserta didik. Kemudian ada karakteristik yang ketiga, kontribusi siswa. Indikatornya aritmatika sosial yang disajikan pada bahan ajar memberikan kesempatan bagi para peserta didik untuk mengeksplor berbagai strategi penyelesaian dalam di soal penyelesaian permasalahan soal. Kemudian yang kedua, materi aritmatika sosial yang disajikan, beda Bu, sorry. Interactivity. Yang indikator yang pertama, interaktivitas. Materi aritmatika sosial yang disajikan pada bahan ajar memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk berinteraksi dengan sesama peserta didik dan bertukar pikiran mengenai suatu konsep yang terkait. Kemudian yang kedua, materi sosial yang disajikan pada bahan ajar memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk berinteraksi dengan guru dan mendapatkan feedback mengenai suatu konsep yang terkait. Ada ide untuk melakukan secara berkelompok biar lebih interaktivitasnya lebih hidup dan menghidupkan pembelajaran. Keterkaitan, ada indikatornya yang pertama, materi aritmatika sosial yang disajikan pada bahan ajar menggunakan berbagai konteks yang terkait dengan konsep matematika yang lain atau maupun materi pelajaran yang lain selain matematika. Nah, berikutnya Bambang sudah
berusaha untuk mencari Ibu Fla indikator kemampuan penalaran matematis, tapi lebih runut dan lebih rincinya belum mendapatkan itu Ibu. Mohon maaf, izin nanti Bambang akan tambahkan di pertemuan atau minggu-minggu selanjutnya. Ada indikator penalaran matematika yang saya sudah dapatkan di salah satu jurnal disertasi ya kalau nggak salah ini. Disertasi apa tesis ya? Disertasi kalau nggak salah. Ada yang pertama menyusun konjektur, kemudian yang kedua menganalisis atau memperkirakan jawaban permasalahan berdasarkan pola atau unsur yang diketahui. Yang ketiga membuktikan. Dan yang keempat melakukan proses analogi. Mohon maaf sebelumnya, sampai sini saya sudah semaksimal mungkin untuk bisa mempresentasikan hasil yang telah Bambang kerjakan dalam proses penelitian tesis. Terima kasih Ibu Pinta, Bu Flavia atas kesempatannya dan perhatiannya. Dan teman-teman sejawat, saya akhiri dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentuk instrumennya belum ada, jadi baru sampai sini. Iya Ibu Pinta, baru analisis kebutuhan Ibu, izin info. Oke, kalau memang sampai analisis kebutuhan saja, tapi tetap bentuknya sudah bentuk instrumen untuk yang dikumpulkan supaya bisa dinilai pada saat seperti final testnya. Itu bentuknya tidak lagi seperti yang tadi. Itu kan memang memaparkan indikator-indikatornya, tetapi pada saat yang dikumpulkan sesudah semua ini nanti kita komentari, maka yang dikumpulkan bentuknya sudah seperti paling tidak yang Maryam tadi contohkan. Masalahnya hanya baru pada analisis kebutuhan, oke silakan. Tetapi kita melihat bagaimana indikator yang sudah disebutkan itu tertuang di dalam analisis kebutuhan apa saja. Terus kemudian jadi berubah menjadi sebuah instrumen. Itu yang akan dilihat. Oke? Baik Ibu. Ya. Iya, saya akan kerjakan itu Bu, saya kejar. Analisis kebutuhannya sudah ya Bu? Boleh izin share atau gimana? Atau nanti aja? Sudah Pak. Di pengumpulan. Yang analisis kebutuhannya sudah coba membuat Bu? Membuat instrumen? Udah jadi, ya udah jadi instrumennya. Oke, itu udah minggu lalu sudah dikomentari? Belum, kan minggu lalu saya diminta bikin kisi-kisi instrumen Bu. Dulu. Oke. Ya nanti aja Bu. Nanti saja. Sekarang selanjutnya siapa? Saya bisa buktikan kok Bu, saya sudah selesai. Ya. Oke. Terima kasih Ibu. Ya. Baik Bu, selanjutnya saya Marianto ya Bu, izin share screen. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Pinta dan Ibu Flavia selaku dosen pengampu kuliah PIP. Ya. Izin saya mempresentasikan instrumen tesis saya yang berjudul pengembangan augmented reality berbasis website melalui pendekatan saintifik untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematis pada pokok bahasan geometri. Ya, tolong diperbesar. Oh, perbesar, baik Bu. Segini cukup Bu? Ya, oke. Ya, baik. Variabel yang diteliti ada 3. Yang pertama kemampuan pemecahan masalah, kemudian yang kedua pendekatan saintifik, dan yang ketiga adalah augmented reality. Untuk kemampuan pemecahan masalah, saya mengikuti langkah-langkah POLIA. Di sini ada 4 ya. Yang pertama memahami masalah, kemudian merencanakan penyelesaian, kemudian actionnya, menyelesaikan masalah sesuai rencana yang sudah dibuat, kemudian setelah selesai melakukan pengecekan kembali. Nah, kemudian untuk pendekatan saintifik, di sini ada langkah-langkahnya juga. Di sini saya mengikuti Kemdikbud tahun 2014. Yang pertama adalah mengamati, kemudian menanya, kemudian mengumpulkan informasi, mengasosiasi, dan mengomunikasikan. Nah, untuk augmented reality sendiri, di sini sudah saya paparkan. Di sini ada definisi, kemudian juga jenis augmented reality itu ada 2. Dia yang pertama marker based tracking, artinya ada
ada barcode atau ada objek yang harus di-scan terlebih dahulu agar muncul animasinya. Yang kedua tanpa objek gitu. Nah, tetapi dalam dalam penelitian saya ini saya menggunakan augmented reality ini berbasis website. Baik, ada instrumen untuk analisis kebutuhan ada 3. Yang pertama itu adalah untuk berupa angket kebutuhan siswa. Kemudian yang kedua itu wawancara guru. Dan yang ketiga itu, nah ini yang kemarin kurang dari dari yang saya sebelumnya sudah presentasikan itu adalah soal untuk mengetahui kemampuan pemecahan masalah siswa untuk di awal sebelum mendapat perlakuan. Nah, adapun soal di sini materi yang saya pilih adalah geometri. Di sini ada jarak antara titik-titik, titik garis, dan titik bidang. Nah, soalnya ini sudah saya buat, Ibu. Di sini ada 5 soal, semuanya terkait dengan kehidupan sehari-hari. Nah, di sini ada 5 ya. Nah, kemudian setelah anak itu mengerjakan soal, saya memberikan angket ya kepada siswa untuk dia jawab ya sesuai dengan soal juga tadi yang sudah dikerjakan. Nah, di sini saya minta pertama pendapat siswa terkait dengan pelajaran matematik, apa itu mudah atau tidak, kemudian materi yang dianggap sulit itu apa, kemudian penyebabnya apa, selanjutnya terkait dengan sintak pendekatan saintifik. Ini kegiatan mengamati apakah diberikan permasalahan matematik di awal pembelajaran yang harus dia amati. Kalau iya, berarti pada dalam pembelajaran di kelas sudah melakukan sintak yang pertama untuk pendekatan saintifik. Nah, kemudian apakah guru memberikan kesempatan kamu untuk mengajukan pertanyaan atau langsung dibahas atau seperti apa? Nah, jika jawabannya berarti ini sudah masuk ke sintak yang kedua. Nah, kemudian setelah itu lanjut pada sintak yang ketiga, 4, dan 5, mulai dari pengumpulan informasi, kemudian mengolah informasi yang sudah diperoleh, ya, kemudian mempresentasikan hasil yang sudah didapat. Nah, dengan jawaban siswa ini, jadi saya akan mengetahui apakah pembelajaran di kelas itu sudah menerapkan pembelajaran melalui pendekatan saintifik atau tidak. Kemudian untuk sintak pemecahan masalah. Nah, di sini ada 4 masalah diberikan di awal. Guru memberikan permasalahan dengan level yang non rutin sebetulnya ya. Jadi kemudian yang kedua, nah untuk menjawab untuk menjawab pertanyaan ini, itulah mengapa saya memberikan soal terlebih dahulu. Nah, jadi nanti mengacu pada soal yang sudah saya berikan tadi, anak menjawab strategi apa yang dia pilih dalam menjawab permasalahan yang sebelumnya sudah diberikan. Gitu. Nah, kemudian di sini juga sama ya, terkait dengan menyelesaikan masalah ini, tentunya masalah dengan soal yang sebelumnya sudah diberikan, apakah soal itu dia kerjakan dengan cara berhitung, atau dia menggunakan konsep aljabar, atau dia menggunakan kemampuannya di bidang geometri, atau dia menggunakan kalkulator, atau bahkan dia mencari jawaban itu menggunakan aplikasi penjawab soal. Kemudian melakukan pengecekan kembali, ini diwakili dengan pertanyaan apakah kamu mengecek kembali jawaban yang sudah kamu temukan. Nah, terkait dengan bahan ajar, ini juga kami tanyakan ke siswa, ya, bahan ajar apa yang biasa digunakan oleh guru, dan di sini dari jawaban inilah nantinya yang akan digunakan sebagai dasar memilih bahan ajar yang akan dikembangkan. Nah, harapannya tentu website gitu ya, tetapi nanti tinggal dilihat bagaimana perkembangannya. Kemudian pendapat tentang bahan ajar yang digunakan, apakah dalam bahan ajar yang sudah digunakan itu kurang menjelaskan materi secara detail sehingga tidak membantu memahami pokok bahasan yang dianggap sulit. Nah, setelah itu saya membuat pertanyaan ya, apakah penawaran kepada siswa, apakah perlu ada bahan ajar yang baru yang lebih inovatif dari yang biasa sudah dibuat oleh guru.
Nah, kemudian saya tanyakan juga di sini indikator pertanyaannya itu kriteria bahan ajar yang diinginkan. Nah, nanti ini sebagai dasar saya mengembangkan bahan ajar. Nah, saya juga ingin mengetahui bagaimana pengetahuan siswa terkait dengan aplikasi augmented reality. Memang sudah berkembang augmented reality ini, namun banyaknya di game. Jadi saya ingin memastikan apakah anak-anak itu sudah mengetahui augmented reality dan untuk apa biasa dia gunakan aplikasi augmented reality itu. Apakah dalam pembelajaran dia sudah menggunakannya atau hanya di sebatas bermain. Ya, kemudian itu, nah kemudian apakah saya tawarkan di sini, apakah kamu tertarik jika aplikasi augmented reality yang biasa digunakan untuk main game itu dihadirkan dalam pembelajaran matematika. Nah, itu untuk ke siswa. Kemudian untuk wawancara guru, di sini ada beberapa aspek yang kami tanyakan ke guru pengajarnya. Yang pertama terkait dengan kompetensi mengajar, kemudian kurikulum, evaluasi pembelajaran, terkait dengan kemampuan pemecahan masalah dan metode, model atau pendekatan pembelajaran matematika yang biasa digunakan di dalam kelas, dan terkait juga kami tanyakan juga terkait dengan pendekatan saintifik serta bahan ajar dan augmented reality. Nah, di sini ada total 18 pertanyaan, mulai dari pengalaman mengajar, kemudian kurikulum yang digunakan apa saja, kemudian tingkat pemahaman siswa terhadap materi yang dianggap sulit, kemudian kendala ya atau kekeliruan yang biasa dialami oleh siswa. Nah, terkait dengan kemampuan pemecahan masalah, apakah ada pemberian permasalahan matematik yang mengasah kemampuan pemecahan masalah, kemudian kendala yang dihadapi siswa dalam pemecahan masalah itu seperti apa. Kemudian ini saya buat umum ya. Pertama, metode model pendekatan yang digunakan apa saja. Baru setelah itu saya meruncing pada pendekatan saintifik. Nah, ini apakah guru itu sudah menerapkan pendekatan saintifik? Jika sudah, kendala apa yang biasa dihadapi ketika menerapkan pendekatan saintifik? Nah, harapannya jika ada kendala, maka bisa menjadi solusi dengan hadirnya augmented reality ini. Kemudian juga pendapat guru tentang bahan ajar yang biasa digunakan, serta pengembangan bahan ajar yang baru. Nah, adapun pertanyaan-pertanyaan seperti ini, Bapak Ibu, ada 18 pertanyaan. Nah, setelah wawancara, ini tadi soal ya, berarti masuk ke validasi, ya validasi. Oke, nah ini angket validasi media. Nah, tadi sudah disampaikan Bu Pinta. Sebelumnya saya mohon maaf kalau formatnya masih belum seperti yang dibuat Maryam ya, berupa lembar instrumen gitu ya. Nah, tetapi ini saya masih fokuskan untuk di butir-butir pertanyaannya atau penilaiannya. Nah, kisi-kisinya yang pertama terkait dengan usability, apakah dia mudah digunakan, menunya efisien, penggunaan websitenya, kemudian mudah tidak diakses alamat websitenya, kemudian aktualisasi isi dari website itu, kemudian fungsionalitinya seperti apa, penggunaan menu utama, menu user, soal latihan, dan apakah ada menu download untuk siswa gitu. Kemudian juga di sini komunikasi visual. Yang pertama komunikasi, kesederhanaan, kemenarikan, kualitas visualnya seperti apa, apakah gambarnya pecah atau tidak, kemudian penggunaan media yang bergerak seperti animasi atau movie, kemudian penggunaan audionya dan layoutnya apakah enak dipandang mata seperti itu. Nah, di sini sudah dibuat beberapa pertanyaan terkait dengan aspek-aspek yang sudah saya sampaikan. Nah, kemudian untuk di materi, nah di sini materi ini ada dua ahli materi ini. Yang pertama itu adalah kelayakan dari isinya, kemudian yang kedua kelayakan dari penyajiannya. Nah, kelayakan dari isi itu ada 4, kesesuaian materi dengan KD, kemudian keakuratan materinya, kesesuaian dengan sintak pendekatan saintifiknya, upaya meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. Kemudian untuk penyajian sendiri, ini ada teknik penyajiannya, kemudian pendukungnya, dan penyajian pembelajarannya. Nah, untuk indikator kelayakan isi, yang pertama kesesuaian materi dengan SK dan KD. Di sini ada beberapa butir penilaiannya.
kemudian keakuratan materi juga sama. Nah, ini yang ingin saya tekankan terkait dengan pendekatan saintifik. Ya. Yang pertama, saintifik tadi itu urutannya kan dia memahami ya, mengamati. Jadi pertanyaan di sini saya buat terdapat permasalahan matematika yang dapat diamati siswa. Nah, kemudian setelah itu siswa bertanya gitu. Maka pertanyaan saya di sini, apakah terdapat fitur untuk siswa dapat mengajukan pertanyaan terkait permasalahan matematika. Nah, kemudian berikutnya siswa diminta untuk mencari informasi, maka di website yang saya kembangkan nanti, apakah terdapat informasi terkait dengan materi prasyarat ataupun konsep-konsep lain yang mendukung pokok bahasan yang sedang dibahas dalam bahan ajar yang saya kembangkan. Kemudian mengolah informasi, ya, apakah siswa dapat melakukan kegiatan mengolah informasi atau sumber-sumber yang telah diperoleh. Terakhir, terdapat fitur untuk siswa dapat mengomunikasikan hasil diskusi atau jawaban dari permasalahan matematika yang diberikan. Bisa berupa rekaman atau komunikasi langsung ya, semacam video call. Kemudian upaya untuk meningkatkan kemampuannya pemecahan masalah. Nah, di sini harusnya ada 4, Bu. Jadi di sini cuma ada 2 karena yang pertama itu terkait dengan mengamati masalah, dan itu sudah ditanyakan di pendekatan saintifik yang nomor 9 ini. Jadi tidak saya cantumkan lagi di sini. Kemudian yang kedua itu merencanakan strategi untuk menjawab pertanyaan itu atau permasalahan itu. Nah, itu juga tidak saya cantumkan, tetapi yang saya cantumkan di sini adalah pada saat proses menjawabnya. Nah, pada saat menjawab itu, apakah ada fitur yang membantu siswa menjawab permasalahan? Nah, itu kan strategi anak-anak itu bisa berbeda-beda. Nah, paling tidak di dalam website itu harus ada memfasilitasi grafik ya. Ketika anak ingin menggunakan grafik, apakah di situ ada? Atau ingin menggunakan kalkulator, apakah di website itu ada? Atau dia ingin menggunakan suatu simulasi, apakah juga terdapat fitur simulasi di dalam website itu. Nah, sehingga nanti kita mengetahui strategi apa yang dipilih anak dalam menjawab permasalahan tersebut. Kemudian kemampuan pemecahan masalah yang terakhir itu kan mengecek kembali. Nah, apakah jawaban yang sudah diberikan siswa itu bisa dicek kembali oleh siswa? Maka saya tanyakan terdapat fitur untuk mengecek kembali jawaban yang diberikan oleh siswa. Kemudian untuk penyajian ini keruntutan konsep, kemudian pendukungnya apakah dilengkapi dengan contoh soal, latihan, dan pengantar gitu. Kemudian terakhir penyajian pembelajarannya apa terkait dengan keterlibatan peserta didik. Kemudian untuk yang terakhir ini ahli bahasa. Di sini tidak terlalu banyak ya kisi-kisinya. Yang pertama indikatornya adalah lugas, komunikatif, interaktif, kesesuaian dengan perkembangan peserta didik, dan kesesuaian dengan kaidah bahasa. Nah, di sini ada beberapa butir pertanyaan yang sudah saya buat, cukup simpel, namun insya Allah mewakili untuk validasi ahli bahasa. Mungkin itu Bu Pinta dan Bu Fla yang bisa saya sampaikan. Mohon bimbingannya, mohon masukannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nanti ada beberapa catatan yang Ibu akan tanyakan. Sekarang silakan lanjut satu lagi. Ya, saya ya Ibu di Rismi. Ya, silakan. Saya share screen ya Ibu. Ya, silakan. Oke. Sudah terlihat ya Ibu? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan instrumen yang akan saya gunakan selama nanti penelitian berlangsung. Judul saya yaitu pengembangan instrumen asesmen higher order thinking skill atau HOTS pada aspek kemampuan abstraksi matematis sesuai dengan konteks budaya Kepulauan Riau. Nah, untuk kemarin sudah dipresentasikan yang untuk analisis kebutuhan. Jadi di sini saya akan skip ke instrumen validasi atau kelayakan isi gitu ya.
Nah, instrumen penelitian di sini untuk validitasnya sendiri saya menggunakan 3 sebenarnya. Kalau untuk yang pertama validasi konstruk atau uji ahli materi dan bahasa expert judgment. Nah, untuk validasi konstruk itu sendiri saya membedakan menjadi 2, yaitu secara kualitatif dan kuantitatif, karena di sini adalah pengembangan instrumen atau soal itu sendiri. Jadi saya menggunakan 2, yaitu secara kuantitatif dan kualitatif. Nah, untuk secara kualitatif itu seperti ini kira-kira, yaitu nanti di sini si expert judgment, yaitu si ahli materi dan bahasa ini akan menilai instrumen saya per stimulus. Jadi satu stimulus itu nanti terdiri dari 3 pertanyaan. Jadi seperti ini. Mohon dikecilin sebentar. Jadi nanti di sini misalnya ada judul stimulus, level atau kelas, domain, dan konteks. Di sini yang sudah saya buat adalah untuk stimulus judulnya adalah Jembatan Barelang, untuk kelas 10, domainnya geometri, konteksnya saintifik. Jadi nanti di sini disediakan stimulus, yaitu berupa cerita yang sudah disiapkan. Yang kalau yang ini untuk stimulusnya yaitu saintifik, karena di sini berdasarkan ke kondisi real atau nyatanya gitu. Nah, di sini saya mengambil Jembatan Barelang yang ada di Batam, di kota Batam, itu identik dengan Jembatan Barelang. Nah, Jembatan Barelang ini singkatan dari Batam, Rampang, dan Galang, yang merupakan jembatan yang menghubungkan pulau-pulau, yaitu Pulau Batam, Tonton, Pulau Nipah, Pulau Rampang, dan Pulau Galang, dan Pulau Galang Baru. Nah, Jembatan Barelang ini dibangun menggunakan metode konstruksi cable stayed yang terdiri dari 2 elemen utama, yaitu pilon dan sistem kabel dengan tinggi 15 meter. Nah, di sini contoh untuk stimulusnya seperti ini. Cuman ini stimulusnya masih kasar ya, karena belum konsultasi lagi dengan para pembimbing, guru, dan ahli materi. Jadi masih belum bisa diterima. Ini masih secara kasar. Nah, kira-kira untuk rincian kompetensi yang dapat ditanyakan itu, yang pertama itu ada subdomainnya bangun geometri. Untuk rincian kompetensinya itu seperti memahami dan menggunakan perbandingan geometri. Nah, untuk 1, 2, dan 3-nya. Nah, untuk pertanyaan 1 ini contoh soal gitu ya. Nah, di sini ada indikator, nanti di setiap pertanyaan itu ada subdomain, yaitu bangun geometri, indikator abstraksi, tipe soal, level kognitif, dan kompetensi. Jadi subdomainnya di sini bangun geometri, dan di indikator abstraksi matematisnya itu adalah disajikan stimulus saintifik, siswa mampu mentransformasikan masalah ke dalam bentuk matematika sesuai dengan situasi yang diberikan. Nah, untuk tipe soalnya itu adalah uraian, level kognitifnya di sini karena kita ngambil HOTS, yaitu C4, C5, C6, di sini saya mengambil untuk yang menganalisis C4. Dan kompetensinya itu memahami dan menggunakan perbandingan trigonometri. Nah, contoh soalnya adalah jika salah satu kabel pada jembatan mengalami korosi dan rusak sehingga perlu diganti, maka berapa panjang kabel yang dibutuhkan? Nah, sudut elevasi yang dibentuk oleh kabel adalah 30 derajat. Jadi di sini sudut elevasinya itu bisa yang berhubungan dengan tinggi atau yang berhubungan dengan jalan, ini tidak disebutkan. Jadi mereka harus menganalisis sendiri. Kira-kira mana yang cocok. Jadi mereka harus mencari antara 2 pilihan. Dan di sini tidak ditentukan. Jadi mereka harus mengira-ngira gitu ya. Nanti di sini yang merah itu adalah tambahkan tinggi jembatan ada 15 meter pada gambar. Nanti itu ini optional karena saya mungkin tidak akan menambahkan juga, tapi bisa juga ditambahkan. Jadi ini nanti tergantung dikonsultasikan kepada si ahli atau expert judgment itu. Nah, begitu juga pertanyaan kedua dan pertanyaan ketiga. Nanti di sini di bawahnya ini akan ada nama lengkap si expertnya ini, bidang keahlian, jabatan fungsional, dan instansi. Nah, disinilah si ahli itu akan mengkritik komentar dan saran setiap pertanyaan dan stimulus yang sudah saya buat. Jadi nanti si expert ini akan secara kualitatif menilai si stimulus saya pertanyaan 1, 2, dan 3. Begitu.
terus masuk ke kisi-kisi instrumen validasi materi dan bahasa. Jadi yang untuk angket ini, yang angket yang validasi materi dan bahasa ini digunakan ketika stimulus dan pertanyaan itu sudah lengkap terbuat. Jadi ini kalau saya mengambil maksudnya saya mengertinya seperti uji panel kalau kata yang sudah saya bimbingkan pada pembimbing sebelumnya itu ada uji panel, tapi saya tidak tahu juga karena ini saya sepertinya kurang referensi dan referensi yang diberikan sama pembimbing itu adalah disertasi dan itu pun bukan pengembangan instrumen, jadi mungkin agak susah karena contohnya belum ada. Jadi ini aspek yang saya ambil gitu ya. Yang pertama ada komponen kelayakan isi, yang kedua keberfungsian, yang ketiga komponen bahasa. Nah, untuk komponen kelayakan isi sendiri itu indikatornya ada ketepatan stimulus dengan materi geometri, kesesuaian stimulus dengan konteks budaya Provinsi Kepulauan Riau. Nah, indikator-indikator ini saya mengambilnya dari beberapa disertasi dan artikel yang kira-kira digunakan gitu. Jadi saya mix and match ini sebenarnya, tidak ada indikator yang maksudnya intinya gitu ya, pakemnya gitu, yang sudah pokoknya. Jadi di sini saya mengutip dari beberapa artikel dan disertasi. Terus yang di sini ada ketepatan stimulus dengan materi geometri karena saya di sini akan meneliti materi geometri, kesesuaian stimulus dengan konteks budaya Provinsi Kepulauan Riau, kesesuaian konteks budaya itu sendiri dengan konsep materinya, materi geometri maksudnya kesesuaian butir soal dengan stimulus, terus stimulus itu bersifat edukatif apa tidak, kesesuaian butir soal dengan level kognitifnya, unsur keterbaruan pada stimulus, kesesuaian butir soal dengan indikator kemampuan abstraksi matematis, kesesuaian butir soal dengan materi geometri, kevalidan gambar, teks, data, dan kutipan, stimulus tidak mengandung unsur sara, kekerasan, pornografi, dan lain sebagainya. Yang keberfungsian itu yaitu indikatornya kemampuan instrumen sebagai alat untuk mengukur kemampuan HOT siswa pada aspek abstraksi matematis. Untuk komponen bahasa, ketepatan kalimat dalam mengilustrasikan permasalahan, kesesuaian dalam kaidah bahasa Indonesia yang benar, kesesuaian bahasa dengan sasaran pengguna, penggunaan istilah dan simbol. Nah, ini untuk lembar validasi konstruk atau angket validasi uji materi dan bahasa sesuai dengan kisi-kisi yang ada tadi. Di sini saya menggunakan skala 1 sampai 5. Jadi lebih detail untuk menilainya. Terus di sini ada uji kepraktisan. Nah, uji kepraktisan ini sasaran saya adalah guru-guru matematika karena di sini akan menilai lebih ke seperti ke KI, KD, terus indikator pencapaian kompetensinya. Jadi uji kepraktisan ini lebih, kalau tadi ke ahli materi dan bahasa, itu lebih mungkin ke expertnya, kalau yang ini lebih ke guru matematika yang ada di lapangan. Jadi yang pertama komponen kelayakan isi, yaitu terdiri dari kesesuaian butir soal dengan KI dan KD pada materi geometri, SMA kelas 10, kesesuaian indikator butir instrumen dengan indikator pencapaian kompetensi materi geometri SMA kelas 10, ketepatan penyusunan kata kerja operasional yang dapat diukur, kebenaran konsep sesuai dengan fakta teori prosedur dalam materi geometri, kesesuaian butir soal dengan materi geometri. Untuk budayanya sendiri, kesesuaian konteks budaya Provinsi Kepulauan Riau dengan konsep materi geometri, terus bertambahnya wawasan budaya Kepulauan Riau, atau apakah instrumen penilaian ini menambah wawasan siswa mengenai budaya Kepulauan Riau atau tidak. Jadi untuk uji kepraktisan itu lebih ke guru matematika yang ada di lapangannya. Nah, ini angket uji kepraktisannya seperti ini. Di sini saya juga menggunakan skala 1 sampai 5. Berikut Ibu yang bisa saya presentasikan. Terima kasih. Saya kembalikan ke Ibu. Oke, terima kasih. Oci. Ibu Flavia, silakan jika ingin bertanya lebih dulu. Baik, terima kasih Bu Pinta.
hari ini udah 4 yang presentasi ya. Tadi Bu Ratna Mariam, Pak Bambang Padoni, Pak Muhar, dan Bu Dwi Risni Oci. Mungkin dari Bu Ratna Mariam dulu ya, hanya beberapa. Mungkin bisa ditambahin nanti dengan Bu Tinta. Kalau untuk Bu Ratna Mariam, dengan soal saya ya, pendekatan PMRI ya, Iya, dengan dengar ya. pembelajaran migrasi. Nah, di situ tadi ada beberapa indikator yang item yang sama ya, kayak konteks tadi kalau nggak salah. Iya, Bu. Ya tidak, kalau nggak salah lihat. Nah, itu kalau kayak gitu kan kayaknya juga banyak yang sama ya. Beberapa yang item-item di PMRI dengan item-item yang di numerasi itu banyak yang sama gitu ya. Nah, saran aja bagaimana kalau misalnya diintegrasikan. Biar tidak menghemat juga ya, biar efektif juga sih. Jadi lembarnya juga nggak terlalu banyak yang ngisi, intinya kan sama aja gitu loh menurut saya. Atau bagaimana? Nanti coba mungkin didiskusikan lagi ya. Bagaimana kalau diintegrasikan? Kan ada keterkaitan antara misalkan PMRI dengan sintak-sintaknya PMRI dengan numerasi gitu ya. Coba dicari ininya, diintegrasikan biar lebih enak. Saran aja dari saya, biar nggak kayak mengulang aja sih, seperti itu. Kemudian tadi juga ada yang tata letak ya, tata letak kurang proporsional. Proporsional itu seperti apa yang diinginkan? Ya Bu, jadi kalau dari medianya mungkin kalau proporsional kayak gambarnya tidak terlalu kecil, kan nanti ada misalnya ada dimasukin gambar gitu ya Bu, atau animasinya tidak terlalu kecil, tidak terlalu besar, menutupi layarnya. Bagi yang mengisi itu siapa? Guru kan? Guru atau siapa? Observer atau siapa? Validator? Ahli ya Bu, ahli media. Ahli, expertnya. Nah, si expert juga bingung. Terlalu besar, terlalu kecil, ukurannya bagaimana. Jadi buat lembar validasi atau apa, yang kira-kira orang awam pun yang nggak paham juga paham maksudnya. Jadi mudah untuk mengisi. Itu. Kemudian nanti disposisi. Disposisi itu cara mengukurnya bagaimana? Disposisi kan lebih ke perilaku ya? Iya Bu. Jadi kalau disposisi kan lebih ke perilaku. Saya boleh sambil share screen lagi nggak Bu? Oh, boleh, nggak apa-apa. Ya sudah terlihat ya Bu. Kan kalau disposisi itu perilaku, kepercayaan diri, mana ya? Nah kalau itu saya gabungkan dengan punyanya Bray and Tang nih Bu, sebentar Bu di sini. Jadi kalau dari disposisinya Gus itu kan memang memperlihatkan kepercayaan diri dan kemauan dalam mengeksplorasi konteks. Tapi di sini saya gabung dengan kepercayaan diri terhadap teknologi. Juga ada satu lagi tuh kepercayaan diri dalam bermatematika menggunakan teknologi. Ini punyanya Bray and Tang nih 2016. Di sini kayak kemampuan beradaptasi secara cepat gitu. Jadi kepercayaan dirinya tuh yang saya buat di sini saya gabungin sama punya Bray Tang nih kepercayaan diri menggunakan teknologi Bu. Jadi kayak gitu Bu, gimana? Angketnya mana? Mana angketnya? Ini Bray ini artikel kan? Apa ada skalanya atau bagaimana? Ini skalanya dari Bray itu. Skala yang mana Bu? Skala 1 sampai 4-nya atau skala gimana? Yang item-itemnya? Oh, yang item-itemnya saya konstruk sendiri Bu. Tadi itu yang disposisi ya Bu. Yang ini Bu. Nah ini juga disposisinya saya gabung dengan digital tools Bu. Karena itu tadi. Jadi kan kalau di numerasi ada digital tools juga. Ada tools. Di toolsnya saya gabung dengan disposisi, juga digabung dengan hasilnya Bray and Tang nih tadi Bu. Jadi toolsnya diganti dengan disposisi. Disposisi ini loh ya, perilaku loh. Perilaku ya Bu. Iya. Jadi nah terus tadi disposisi apa tadi? Menurut Bray apa aja di indikatornya? Bukan Bray. Jadi gini Bu, kalau menurut disposisinya menurut Gus, kalau menurut Gus itu kan kepercayaan diri sama kemauan dalam mengeksplorasi konteks. Nah itu kan untuk biar terlihat
enggaknya itu saya pinjam definisi confidence-nya, kepercayaan dirinya with technology gitu Bu. Ciri-cirinya Kepercayaan diri juga dicari ya. Boleh nggak Oh. apa kepercayaan diri kan kayak dimensinya lah ya. Untuk yang di posisi indikatornya apa? Oh, kepercayaan diri dan kemauan. Nah, kepercayaan diri indikatornya apa? Item-itemnya apa? Kayak gitu ya. Tuh jelas juga dicari ya. Jadi nggak boleh Ini digabung angket dengan nanti kan? kepercayaan. Angket Iya, nanti Bu. kan ya. Iya, kayak gitu ya. Dicari juga ininya. Coba cari aja yang skill untuk disposisi gitu. Kalau mau yang disposisi untuk apa tadi? Numerasi mungkin ada. Coba Iya, Bu. dicari di artikel, mungkin ada. Bisa ini aja, bisa diadaptasi gitu ya. Baik, Bu. Kayak kepercayaan diri bagaimana mengukurnya. Nah, makanya cari skalanya ya. Mungkin ada ya, mungkin ada kan kita nggak tahu, cari dulu ya. Iya, Bu. Heeh. Baik, Bu. Tadi Kayak dia satu numerasi topik sendiri ya, Bu. ya coba aja, heeh. Kan ingin membahas juga kan disposisinya kan tadi kalau nggak salah. Iya. Fokus penelitiannya juga ada disposisinya kan. Kalau ada ya berarti dimasukkan. Kalau nggak ada ya nggak perlu gitu aja. Dia bagian dari Iya gitu ya. numerasi ya, Bu. Hah? Soalnya dia bagian Fokus dari fokus penelitiannya ya numerasi sih, Bu. Fokus bukan penelitian disposisi. bukan fokus penelitiannya numerasi PMRI. Tadi ada disposisinya gitu ya. Nah, maka Iya, Bu. difokuskan lagi maunya apa gitu ya. Saya mau bahas Nah. apa. Kalau misalnya juga fokus ke disposisi berarti dicari juga disposisinya. Soalnya tadi dijelaskan ada yang punya break kayak gitu. Saya mikir, loh kalau kayak gitu kan berarti ada indikatornya. Indikatornya cari lagi skala-skalanya, item-itemnya. Kan gitu. Karena Ya. saya juga bingung Bu kemarin pas saya bikin ini karena disposisinya ini bagian dari numerasi dan si Gus ini mendefinisikan disposisi dalam numerasi itu adalah kepercayaan diri dan kemauan untuk mengeksplor konteks, Bu. Nah, ya itu. Kalau mau bahas disposisi berarti harus detail kemauan tuh bagaimana indikatornya, item-itemnya apa saja dicari. Dicarilah. Cari aja di Sense Direct gitu ya. Disposisi apa nih? Numerasi ya. Ya udah, Iya. numeration, disposition, scale kayak gitu. Berarti kan muncul. Kalau ada, kan kita nggak tahu kan. Iya, Bu. Nah Bu, satu lagi, Bu. Kalau nggak ada, minta sama orangnya, tapi orangnya punya misalkan skala tapi nggak lengkap. Ya udah, email pribadi. Iya, oke. Ada Kalau itu pasti. berarti yang itu kayak menilai disposisi seorang siswa gitu ya, Bu ya? Iya, kalau mau bahas Nah. itu. Makanya saya tanya lagi, fokusmu kemana? Gitu ya. Bapak Ibu untuk semuanya sih, yang keempat ini juga, fokusnya kemana? Kayak gitu. Itu yang saran saya. Kalau di sini Bu, disposisi yang di sini tuh modelnya si Gus ini pembelajaran kayak apa ya, Bu? Untuk menumbuhkan numerasi itu salah satunya menumbuhkan disposisinya. Jadi di sini saya lebih ke apa yang bisa dilakukan guru atau apa yang bisa disediakan medianya untuk bisa menumbuhkan disposisinya, Bu. Tapi nanti saya cari lagi deh, Bu, ya. Ya, Bu. Oke, itu saran aja ya. Terus kemudian nanti ada pemanfaatan alat representasi atau media atau apa, itu alatnya apa. Jadi lebih didetailkan. Ini kan masih kisi-kisi ya. Kalau nanti diangket itu harus lebih didetailkan. Konteks penggunaan konteks yang mana ya. Konteks apa? Jangan sampai validator akan menanyakan kembali ini konteks apa. Seperti apa maunya. Jangan seperti itu. Kalau bisa udah paham maksudnya. Itu saran saya. Nanti media, pemanfaatan medianya sudah representasi belum? Medianya apa? Itu dimunculkan di situ. Ya, kalau udah bentuk angket. Kalau gitu ya. Misalnya konteksnya banyak, Bu. Misalnya ini kan ada beberapa subtopik dari bentuk aljabar. Konteksnya kan berbagai konteks itu juga dibuat semuanya, Bu, atau gimana, Bu? Ada soalnya nih ya, nomor soalnya nomor 13, nomor berapa kan ada nomornya tuh. Iya. Itu nomornya apa tuh? Iya kan, berarti kan persoal. Soal nomor 13 apa isinya? Kan gitu. Bukan gitu kan? Bukan, Bu. 13, 14, 15 ini apa nih? Nomor item. Iya. Iya. Misalnya dibutir pada angketnya
Saya juga bilangnya menggunakan Ya konteks. pada pertemuan keberapa? Ini kan angketnya Oh, buat apa nih? Mau buat pertemuan pembelajarannya, berarti pembelajaran hari berapa? Kalau mau buat instrumen apa? Instrumennya berarti instrumen apa? Kalau buat tes berarti tes yang mana? Kan gitu. Masa kalau satu buat tes itu beda-beda? Satu tes nomor 1 aljabar, nomor 2 geometri, nomor 3 nggak mungkin kan? berarti kan ini saya untuk menilai produk, Bu. Di produk itu kan menggunakan berbagai konteks. Jadi itu juga mesti dibuat kayak 4 soal, 4 butir mengenai konteks gitu ya, Bu ya. Kalau lebih dijabarkan nggak? Bisa nggak? Nanti konteksnya itu maksudnya gimana? Macam-macam konteks maksudnya? Kan misalnya saya yang instrumen ini kan untuk menilai medianya. Konteks yang dimaksud tuh konteks apa sih? Saya mau tanya, mau tahu. Misalnya gini, bukan dalam media pembelajarannya menggunakan konteks jual beli. Ini saya asal sebut aja karena maksudnya saya belum kebayang ya, Bu. Misalnya jual beli itu kan ada misalnya untung, rugi, kan itu juga untuk cerita gitu loh, Bu. Cerita untuk mempelajari ke konsep diskon, konsep rugi itu kan ada beberapa konteks, ada beberapa cerita gitu, Bu. Maksudnya di sini tuh konteksnya seperti itu. Nah, apakah itu per butirnya tuh dijabarin lagi jadi ada 4 konteks diskon, konteks rugi, Konteks pertama, konteks pertama, konteks kedua, itu dibuat terpisah, Bu. kan konteksnya jual beli kan. Terus materi berikutnya konteksnya maksudnya gimana? LKS 2 atau gimana sih Ya, maksudnya? kayak gitu, Bu. Konteksnya jual beli, terus berikutnya konteks apa? Dalam pembelajaran atau gimana ya? Oke, boleh Ibu ini. Jadi Iya, kalau Bu. di PMRI kan ada konteks memang. Di PMRI itu ada konteks. Nah, kemudian mungkin Maria maksudnya setiap LKS konteksnya beda atau sebenarnya konteksnya adalah jual beli, tetapi di tiap LKS yang satu menekankan tentang bagaimana menghitung untung, menghitung untung, kemudian modal, begitu kan? Iya, Bu. Oke. Nah, sekarang jadi yang disebut konteks itu cukup satu tentang jual beli atau mau dipisah-pisah menjadi bagaimana pada saat LKS mempelajari tentang untung, bagaimana menghitung modal, bagaimana dan seterusnya secara konteks jual beli begitu. Nah, yang Bu Flavia maksud adalah jika Anda mempunyai, Mariam itu mempunyai konteks untuk aritmatika sosial misalnya ini, lebih dari hanya sekedar jual beli, itu bagaimana anak itu diminta menjawab soal nomor 4 ini, aktivitas pembelajaran disajikan dalam media pembelajaran menggunakan konteks yang sesuai dengan kehidupan sehari-hari peserta didik. Nah, misalnya ini ahli ya sebenarnya, ahli ini kan untuk ke ahli ya? Iya, Bu. Ya, instrumen ini untuk ke ahli. Nah, ahli itu akan menjawab misalnya ini instrumen ke Ibu. Ibu akan menyatakan konteks jual belinya cocok, tapi konteks yang berikutnya ada konteks misalnya yang Anda sebutkan dengan hutang piutang atau segala macam tidak cocok, misalnya seperti itu. Untuk aritmatika sosial. Nah, bagaimana Ibu mau menjawab bahwa konteksnya itu ada yang cocok, ada yang tidak. Itu loh maksudnya Bu Flavia. Oke, Bu. Berarti dipisahkan jadi beberapa butir ya, Bu ya? Nah, itu ya, pokoknya itu yang harus Anda pikirkan sebagai peneliti nantinya, bahwa kalau ahli itu mengatakan bahwa sudah, itu kan berarti untuk keseluruhan. Tapi sebagai ahli yang kemudian kita melihat melihat pekerjaan Anda ya, itunya medianya Anda, terus kemudian kita harus mengomentari. Nah, itu tidak ada tempat untuk mengomentari jika konteksnya itu ternyata tidak semuanya sesuai dengan kehidupan sehari-hari peserta didik. Karena hutang piutang itu sebenarnya ada di dalam urusan kapan dia rugi laba, ya kan seperti itu sebenarnya. Piutang plus, hutang negatif, untung positif, rugi negatif itu kan sebenarnya plus minus di situ. Cuma kan untuk kehidupan sehari-hari peserta didik jangan kenalkan dulu tentang hutang, itu yang misalnya harus dihindari. Yang seperti itu maksudnya. Jadi lebih memang ke arah yang lebih spesifik, tapi juga tidak boleh seperti tadi komentarnya, jangan membuat
lembar instrumen itu berlembar-lembar. Validator juga menjadi sangat terbebani dengan berlembar-lembarnya instrumen yang seperti tadi. Untuk konteks numerasi dengan konteks PMRI, bisakah disatukan? Tadi Bu Fafia nanya seperti itu. Kalau memang bisa disatukan, satukan. Kalau tidak, ya tidak. Yang tahu menyatukan atau tidak itu adalah peneliti. Sehingga ada satu soal itu menjawab keduanya, yaitu untuk PMRI dan untuk numerasi. Yang tahu hanya Mariam sebenarnya. Tapi di dalam konteks itu dipecah menjadi masing-masing konteks, tapi di bagian konteks untuk PMRI dan numerasi sebenarnya include di dalamnya, tidak lagi ditanyakan di numerasi, misalnya seperti itu. Baik Ibu. Ya, oke ya, mudah-mudahan menjadi cukup jelas di situ. Oke, mungkin untuk Mariam masih atau tidak Bu Flavia? Cukup sudah Bu. Mungkin tambah satu lagi ya. Ya. Saran aja nanti bisa ditambahin ke pembimbing juga. Mungkin tadi dikasih keterangan juga di samping kolom keterangan, mungkin pembimbing validator ingin menambahkan catatan khusus untuk poin item tadi, mungkin lo ya. Saran aja. Oke, ya betul. Di sebelah kanan dari centang 1, 2 tadi 1, 2, 3, 4 di sebelah kanannya mungkin ada catatan. Iya baik Bu. Saya boleh tanya satu lagi nggak Bu? Silakan. Untuk petunjuk pengisiannya kan saya buatnya itu 1-4, di mana 4 itu kayak gini Bu. Apabila media pembelajaran sudah sesuai dengan butir pernyataan, tapi 3 apabila memerlukan sedikit perbaikan, 2 memerlukan banyak perbaikan, 1 apabila tidak memenuhi sama sekali. Nah ini perlu dibuat seperti ini nggak ya Bu? Atau gimana Bu? Itu perlu, seperti itu perlu. Boleh Ibu lihat atasnya? Atas dari sini Bu? Iya, oke. Ini lembar validasi. Oke, kata pengantarnya ada nggak ya? Apa begini saja? Begini aja Bu, di petunjuk umum tapi Bu paling pengantarnya. Kalau Ibu, ini kan untuk validator ya. Anda Ya, yang perlu kepada Bapak Ibu. Jadi ada sedikit kata yang lebih sopan bahwa kita meminta untuk mengisi. Oh. Di sini kan kayaknya enggak, tiba-tiba Bapak mau Ibu validator. Isi ini, itu kan kesannya gitu. Iya Bu. Jadi ada sedikit saya bermaksud begini dan segitu ya. Jadi bukan lembar ini dimaksud oleh siapa, tapi saya sedang menyelesaikan tesis, kemudian saya memerlukan data apa dan siapa, baru Bapak Ibu tolong mengisi dan ya seperti itulah bahasanya. Iya Bu. Petunjuk di luar petunjuk umum itu lebih detail saja, langsung petunjuk umumnya bagaimana cara pengisian, boleh yang bawah. Tetapi kalau yang atas justru kata pengantar yang lebih sopan seperti surat kepada orang yang mau mengisi. Ya Bu, baik Bu. Ke siswa juga begitu, bukan berarti kalau siswa tidak perlu dihormati, karena kalau data dari dia nggak masuk, kita juga nggak punya data. Iya Bu, baik Bu. Untuk semua kayaknya ini ya berarti. Iya. Pak Bambang, Bu Haryanto, dan Pak apalagi Mbak Oci ya. Oke. Ya, terima kasih Bu. Ya, oke. Sudah untuk Mariam. Silakan Bu Flavia untuk Pak Bambang. Tapi untuk belum ada Pak Bambang. ini. Iya Bu. Baik. Ya. Untuk Pak Bambang tadi kayaknya udah sedikit diulas sama Bu Pinta juga ya. Jadi hanya kebutuhan analisis kebutuhan saja ya Pak ya. Tapi kalau untuk yang penelitiannya belum. Nah kemudian untuk yang ini sih, yang penalaran kalau nggak salah ya Pak ya. Iya. Baru ada indikatornya saja Bu, belum ada poin-poinnya. Itu saya juga belum ini ya, belum bisa memberikan komentar karena indikator penalaran pun tidak ada dan tidak dikaitkan. Begitu juga dengan analisis kebutuhan tadi yang penalaran kok belum ya? Halo? Iya, siap. Belum Ibu. Halo, ya Bu, belum. Itu ya, belum ya. Fokusnya kan tadi kan PMRI dan juga kemampuan penalaran, tapi tidak ada juga di instrumen yang analisis kebutuhan juga belum ada. Jadi ya itu ditambahin. Iya. Gitu ya. Kalau sintak yang PMRI baik udah Bu, emang Halo?
Ya, sudah terdengar. Kenapa? Sintak PMRI-nya tadi sudah Iya, ada Bu. 5, kemudian untuk penalaran matematika ada 4, tapi belum ada Baru ada, dipaparkan untuk iya. menjadi butir-butir instrumen. Iya, poin. Betul, butir instrumennya belum ada, Bu Pinta. Belum dapat. Belum Ya, dapat oke. ide. Dilengkapi aja. Baik. Nanti Dilengkapi saya karena yang kerjakan, Bu, sebelum UAS. iya, makanya ini UAS-nya Ya, kita adalah beri waktu menerima ya, Bu ya. Beri waktu. kelengkapan dari yang Bapak Ibu buat ini semuanya. Dan ini Oh, libur baik. cuti bersamanya kan agak panjang begitu. Jadi mudah-mudahan bisa dimanfaatkan itu waktunya. Iya, Oke, Bu. mungkin untuk Pak Bambang Bambang minta hanya waktu, Bu. ya, untuk Pak Bambang hanya Iya. itu karena saya Nggak lengkap, Bu. Ibu nulisnya instrumen belum kebentuk karena baru rencana saja yang Ibu catat hanya seperti itu dari Pak Bambang. Tapi Iya, Bu PMRI-nya Pinta. Baik, Bu. 5 Baik, dan baik. Oke. Silakan Bu Ya. Flavia Baik, untuk Ibu. Terima Pak kasih Haryanto. masukannya. Baik, untuk berikutnya Pak Muhar ya. Tadi tentang apa? Pemecahan masalah. Bisa di-share screen nggak, Pak? Apa tadi saya salah Yang baca ada gitu ya? augmented reality. Iya, yang titik ke titik, titik ke garis tadi itu apa ya? Indikator apa ya tadi ya? Saya nggak tahu halaman berapa tadi. Titik ke titik, titik ke itu per poin atau per ini ya? Sebentar, saya lihat ini Bu ya. Nah, ini ya. Ini indikator soal Bu. Nah, ini tipe ya berarti ya. Indikator soal. Nah, Ya, indikator soalnya soal. hanya ini ya. Padahal inginnya apa tadi? Pemecahan masalah ya? Iya, betul. Ini apa sih? Coba lihat ke atas. Ke atas. Oh, bisa tidak dikaitkan dengan indikator pemecahan masalah dengan sintaksnya saintifik? Kalau bisa dimasukkan aja, biar nggak, walaupun soal juga terkait dengan ini, fokus penelitiannya. Bisa ya? Oh, Halo? Ibu, mungkin yang dimaksud itu apa yang diangket, apa namanya, yang angket di sini, Bu? Ini soal kan? Tunggu bentar, tadi kan soal Nah, ya? kalau tadi kan soal. Nah, Ini ini kan kan ada soal. Fokusnya soal dulu. betul. Oke, baik. Nah, kalau soal, berarti indikatornya juga harus sesuai dengan soalnya. Jangan berdiri sendiri, gitu ya. Ini hanya membahas tentang materinya aja, titik ke garis. Ini juga tipe ya, titik ke garis kan ya? Nah, juga dikaitkan juga dengan indikator dari pemecahan masalah dan juga itu saintifiknya, gitu ya. Jadi biar soal, ini kan salah satu instrumen juga kan soal kan? Iya, betul, Bu, betul. Untuk melihat kemampuan pemecahan masalah siswa. Ya, pasti bisa kan untuk dikaitkan dengan setiap indikatornya. Bisa lah ya. Tuh, tambahan aja saran. Nah, kemudian saya penasaran dengan mengolah informasi itu apa ya maksudnya? Mengolah informasi. Oh, di tahapan ini, Bu ya. Yang saintifik ya, Bu? Mungkin. Ada yang mengolah informasi. Apa Ya, itu mengolah kalau informasi? mengolah informasi itu, Ibu, kan sebelumnya mereka itu mengumpulkan informasi, misalnya ada soal nih, Bu. Misalnya ada soal. Nah, kemudian dari soal Saya tunggu ini tanya dia dulu. Mengolah, sebentar. Mengolah informasi ini masuk indikator apa? Saya mau tanya. saintifik. Mana indikatornya apa saja? Oh, ini, Bu. Ini mengolah informasi. Tadi Bapak bilang mengolah, tapi mengumpulkan. Sedangkan mengumpulkan udah ada indikator di atasnya. Mengolah itu apa? Ya, kalau mengolah itu dari informasi yang sudah ada, yang sudah dikumpulkan itu, kemudian dia mencoba untuk mengolah informasi itu untuk mencari jawaban atau penyelesaian dari masalah yang ada. Itu saintifik. Misal kalau ya, Bu. Ini saintifik. Tanpa saintifik pun semua permasalahan juga seperti itu. Semua harus diolah, diketahui jawabannya. Tanpa saintifik pun ya. Bedanya apa? Coba dicari poin utama dari saintifik itu apa? Saya nggak dapat. Kalau untuk mengumpulkan data, terus Bapak bilang nanti mengolah data tuh menemukan solusinya, semua soal juga seperti itu. Semua masalah juga semuanya selalu mengolah. Ya. Tapi di sini menemukan konsep-konsep matematika.
dengan mengolah informasi-informasi yang tadi dikumpulkan. Apakah seperti ini? Ya, Saintifiknya di mana? Semua soal sama loh, Kalau yang permasalahan juga harus kayak gitu. yes. Mengumpulkan juga mesti, ya. Kalau mengerjakan masalah apapun, selalu apa saintifiknya, poin utamanya apa? Itu saya belum dapat. Saya memahami itu kalau saintifik itu dia melakukan seluruh sintaknya ini, Bu. Ya, sintaknya kan sama aja kayak pembelajaran biasa. Apa yang poin utama dari saintifik? Coba dicari lagi. Baik, Bu, baik. Kalau kayak gitu kan sama aja ya. Ya Apa memang sih saintifik kayak itu? umum ya, Bu. Coba dicari lagi ya. Coba ya, apa hanya kurikulum aja atau seperti apa itu? Nah, kalau saya memahami misalnya gini, Bu. Misalnya anak ada soal, kemudian dia searching di YouTube. Nah, berarti kan dia ada soal, dia amati soalnya, kemudian dia searching di YouTube, kemudian ada soal yang mirip, kemudian dia jawab. Nah, gimana ya? Misalnya dia mencari informasi di YouTube, di apa, nah itu udah melakukan sintak dari saintifik gitu. Oh, berarti kalau ini Kemudian juga dia sama ya, terapkan dengan yang perkuliahan saya ya. Silakan cari, bisa cari di YouTube juga, bisa cari di Google juga bisa, kan juga saintifik juga berarti kan, juga sama. Apa bedanya? Semua orang juga kayak gitu. Cari poin nanti saya akan utamanya. dalami lagi. Ya nggak apa-apa, pelan-pelan dipikirkan lagi gitu ya. Paling nggak udah ada yang dipikirkan. Karena kadang-kadang orang bingung, nggak tahu apa yang dipikirkan gitu. Ya ini kan, yang penting ada yang dibingungkan tuh ada gitu ya. Iya, baik, Bu. Ya itu ya, coba dipikirkan lagi gitu ya. Kemudian tadi di bawah juga ada kata-kata apa tadi ya? Grafik, apalagi tadi? Oh, ini Ada macam-macam tuh, ada grafik, strategi ini, pembelajaran Bu. kalau nggak salah, strategi kalau nggak salah. Nggak ke bawah, Iya, ke bawah. Halaman 20-an kalau nggak salah. Oke. Nah, itu. Oh, Saya berarti bingung, yang ini, saintifik Bu, itu ya? kurikulum kalau nggak salah ya. Validasi materi sepertinya, Bu. Setahu saya saintifik Ah, itu ini, Bu. kurikulum ya. Ya, saya bingung loh. Karena saya takutnya orang anggapnya itu seperti, itu kan hanya kurikulum ya. Tapi kenapa kok dianggap seperti kayak model gitu. Tapi saya juga nggak tahu sih. Coba dipikirkan kembali. Nah, ini, terdapat fitur untuk membantu siswa menjawab permasalahan dengan berbagai strategi penyelesaian soal. Jadi di sini fiturnya itu siswa menjawab, memberikan banyak strategi ya. Ada yang grafik, ada yang simulasi, ada yang menggunakan kalkulator gitu ya. Ya, jadi gini, Bu. Kan strategi Kalau siswa itu siswa, dalam menjawab. Ya, Bu. kalau hanya pakai satu aja grafik saja gitu, atau ada Bisa. kemungkinan nggak dia Itu nggak pakai hanya. apa-apa? Iya, bisa. Jadi itu karena strategi setiap orang itu dalam menyelesaikan soal itu bisa berbeda-beda. Tugas saya sebagai pembuat atau pengembang bahan ajar itu menyiapkan seluruh kemungkinan atau strategi yang bisa mereka gunakan gitu, Bu. Jadi kalau mereka mau menggunakan grafik, maka di website yang saya kembangkan itu ada fitur untuk dia bisa menggunakan grafik. Kemudian di website yang saya kembangkan juga ada fitur untuk dia bisa menggunakan kalkulator. Jadi dengan satu bahan ajar itu sudah cukup untuk memenuhi semua strategi yang ada. Kalau tanpa itu semua bisa nggak? Ya, bisa juga dia pakai kertas Bisa. di luar dari Boleh. bahan ajar. Berarti Bisa. kalau siswa Boleh. tidak menggunakan semua ini, nilainya apa? Tidak sesuai ya? Tidak Kalau ini kan meningkatkan kemampuan pertanyaan terkait bicara. dengan Kan bukan tidak, ini berarti kan dia menjawab itu dengan strategi. Katanya bisa. Terus misalnya ada anak yang iya. nggak pakai strategi, berarti kan jelek nih ya satu ya. Padahal bisa loh. Ya, bisa. Misalnya anak tidak menggunakan strategi itu atau tidak secara tertulis, tetapi kekurangannya kita sebagai pengajar itu tidak bisa membedakan siswa yang benar-benar memang memahami atau menjawab soal itu sendiri sama yang misalnya dia memang betul-betul bisa gitu, Bu. Kalau jadi memang siswa itu diminta untuk menyampaikan strategi yang dia pilih. Jadi kalau misalnya dia memang tidak menggunakan
fitur yang ada di website, tapi dia coret-coret di kertas. Nah, nanti akan ada fitur upload jawaban dia. Nah, di situ guru bisa menilai sebenarnya dia menggunakan grafik atau kemampuan aljabarnya atau yang lain seperti itu, Bu. Jadi paling minim itu upload, ada fitur upload ya apa yang sudah dia kerjakan gitu. Kalau dari kata-katanya mengatakan fiturnya itu membantu siswa menjawab permasalahan dengan berbagai strategi penyelesaian soal, gitu kan? Iya. Itu ada yang apa? Satu tuh apa berarti satu? Apa, Bu? SK atau apa SK? Sangat tidak suka. SK itu berkompetensi. Enggak ini loh. SK, KB, SP apa SK tadi? Oh, ini sangat kurang baik, sangat baik, Bu. Jadi saya juga menggunakan 4 ini ya. Nah, ini ya sangat kurang. Ada enggak tadi yang tadi? Yang poin yang tadi? Ya. Kalau untuk sangat kurang tuh gimana ya? Berarti siswa ngasih A jawabannya. Berarti di website saya tidak ada fitur itu. Fitur apa? Tidak memfasilitasi tidak memfasilitasi strategi anak dalam menyelesaikan soal. Ini hanya ini ya, hanya iya, hanya ininya saja, Bu. Validator dari ini ya, instrumennya Betul. aja ya berarti ya. Ya, Saya betul, pikir, Bu. oh iya ya. Tadi saya kira ini yang ke siswa ya, Bu. Angket gitu, angket siswanya gitu ya. Angket siswanya ada nggak? Nggak ada ya? Belum, Bu. Ini jadi validasi ke ahlinya. Oke, baik. Terus tadi kalau nggak salah ada yang tidak, yang hanya saya lupa di instrumen apa, itu hanya materi sama apa gitu. Tapi tidak ada indikator pemecahan masalah sama saintifiknya kalau nggak salah. Saya lupa apa itu. Oh, ini ya, Bu ya? Materi ya? Ya. Ini masuknya ke sini, Bu, ke dalam sini. Atau ke media. Itu maksudnya juga apa? Sintaksnya seperti apa gitu ya? Juga harus dijelasin ya. Sintaksnya apa? Ya, Karena Bu. validator, ingat lagi, validator juga bukan ini ya, nggak tahu, bisa juga nggak paham tentang ini. Maksudnya bukan nggak paham sih, emang bukan bidangnya juga gitu ya. Karena juga bertanya-tanya maksudnya seperti apa. Saya jelaskan di sini, saya perinci. Jadi untuk aspek kelayakan isi, ini aspek kelayakan isi ini sudah saya rincikan lagi, Bu. Untuk sintak pendekatan saintifiknya, butir penilaiannya sudah sesuai dengan sintak dari saintifik nih, Bu. Oke. Nah, tapi tadi yang mengolah informasi ini saya juga masih bingung. Ini fitur mengolah informasi itu seperti apa? Yang hasil jawaban itu aja ya? Iya. Saya juga masih belum begitu ini sih, Bu. Menguasai betul. Ya, coba dipahami lagi ya, pendekatan saintifiknya itu maunya seperti apa. Itu aja dari saya. Ya, terima kasih. Mungkin dari Bu Indah ada masukan? Ya, kalau Ibu tadi melihat ada angket analisis kebutuhan siswa. Iya, baik, Bu. Saya yang bagian augmented-nya. Oh, augmented ya, baik. Oh, ini, Bu. Iya. Oke, pendapat siswa tentang aplikasi berbasis augmented reality. Ini kalau siswanya nggak tahu sama sekali gimana? Ya, kalau pertanyaan pertama kan apakah pernah mendengar, jawabannya ternyata tidak gitu ya, Bu ya? Ya, misalnya pertanyaan pertama dia jawab sudah tidak gitu ya, Bu? Iya, terus? Berarti pernyataan kedua itu ya tidak diisi berarti, Bu ya? Ya makanya terus gimana? Ya, nah, karena apa? Karena sebenarnya jika pernah gitu ya. Misalnya seperti ini gimana, Bu? Jika pernah gitu. Ya, oke, di situ satu ya. Jadi Anda harus berpikir bahwa augmented reality bahkan begini. Kalau anak menjawab tidak karena benar-benar tidak tahu, tapi sebenarnya ada juga kemungkinan anak menjawab tidak karena sebenarnya istilah augmented reality-nya yang dia tidak tahu. Jadi kalau bisa tolong jadi istilah apakah pembelajaran yang diberikan oleh guru membuat motivasi Anda naik, bisa motivasi Anda terpacu, misalnya pertanyaan itu kepada siswa. Siswa bertanya motivasi apaan sih? Nah, semua kata-kata asing yang ada di dalam pertanyaan-pertanyaan ini itu harusnya sudah pernah
pernah diinformasikan kepada anak sebelum dia mengisi mengisi angket ini. Jadi tolong Ibu lihat bagian atas dari angket ini. Yang seperti tadi Ibu katakan, ada kata pengantarnya enggak sih? Dengan sopan. Nah, oke. Nah, pada saat kata pengantar itu boleh kita mengatakan nanti ada pertanyaan tentang augmented reality. Yang dimaksud dengan augmented reality adalah ini gitu loh. Jadinya angket analisis kebutuhan ini bisa dijawab semua pertanyaannya oleh siswa. Nah, jadi lihat saja di sini istilah augmented reality yang Ibu temukan satu yang misalnya kurang menjadi jelas, ya. Ya bukan motivasi ya, itu motivasi salah satu contoh. Karena Ibu baru saja ngebimbing mahasiswa yang tiba-tiba menanyakan apakah motivasi mandiri Anda meningkat. Anda tuh maksudnya siswa ya. Motivasi mandiri siswa itu masih kelas SMP, apakah ngerti dengan istilah itu? Maka sebelum menjadi sebuah pertanyaan yang ditanyakan, itu pada kata pengantarnya itu ada kata-kata yang mengarahkan. Nanti ada di dalam beberapa pertanyaan ada istilah ini, maka sebenarnya ini, ada istilah ini, sebenarnya ini. Nah, itu harus dipaparkan di awal-awal kata pengantar kata pengantar dari sebuah angket. Baik kepada kepada validator ataupun kepada siswa. Karena tadi dikatakan bahwa validator juga belum tentu adalah yang tahu semua istilah yang memang ada di dalam angket yang mau ditanyakan. Ya, mudah-mudahan jadi jelas buat semua. Bu Pinta, izin bertanya, Bu. Jika saya menampilkan salah satu contoh aplikasi berbasis augmented reality biar lebih realistis gitu buat siswa. Contohnya misalnya game Pokemon Go gitu. Nanti kalau dia tidak paham dengan penjabaran saya, dia bisa langsung mengetahuinya dengan mencobanya, seperti itu gimana, Bu? Boleh, silakan, tapi ditulis di kata pengantar bahwa augmented reality adalah seperti ini dan salah satu contohnya bisa melihat di mana, begitu. Oh, baik. Jadi biar dia melihat dulu, terus baru jika sudah mengerti maka bisa mengisi silahkan lanjut mengisi, begitu boleh. Jadi komunikatif istilahnya angket ini di bagian awalnya kita komunikatif dengan seseorang yang memang kita perlu data dari dia. Jangan kita meminta data dari dia tapi dia sendiri nggak akan memberikan data yang maksimal selama dia nggak ngerti apa yang harus dia kerjakan. Jadi baik. Anda harus kalau mau datanya itu benar-benar, Anda berusaha seperti murid. Kalau saya baca ini, saya jadi murid, ngerti nggak sih? Begitu. Ya, jadi Anda berdiri juga sebagai pengisi angket kalau sedang membuat angket seperti ini. Saya kalau menjadi pengisi angket sebenarnya sudah bisa nggak sih mengisi ini semua, jelas semua tidak gitu. Oke? Ya. Kalau nanti dilengkapi bisa dicoba dikirim pada saat hasil final test nanti. Oke, silakan bisa lanjut ke Oci, masih ada waktu. Kita bisa sampai jam 12 tepat mudah-mudahan. Ya. Silakan Bu Flavia, komentarnya buat Oci. Kalau untuk Bu Oci bisa dilihat nggak Bu? Tadi itu judulnya apa ya, fokusnya ya? Benar ya Bu. Iya, siap. Saya takut salah. Ini Bu. Terkait dengan hoax ya? Ya. Oke. Hoax pada aspek kemampuan abstraksi matematis ya? Ya. Oke, dengan konteks budaya Kepulauan Riau gitu ya. Dia ada tipenya juga ya, dibenerin. Nah, tadi saya lihat ada untuk tes ya, lembarnya. Ini tadi mana lembar? Nah, kalau untuk tes, ini ngambil punya siapa nih? Merujuk punya siapa? Maksudnya ngerujuk apa ya, Bu? Ini buat soalnya sendiri. Ini buat sendiri. Iya, buat sendiri. Oke, ke bawah. Nah, kalau hoax itu biasanya udah mulai C5, C6. Iya. C4, C5. Tadi kamu Ibu kan menggunakan taksonomi belum kan ya untuk ngukur hoax-nya kan? Nah, ya, itu biasanya C5, C6. direvisi.
C4 itu C4 sebenarnya masih dari C4. kurang. C5, C6 biasanya. Kalau untuk HOTS ya, arahnya tuh Kalau C5, saya C6 sudah. berdasarkan yang direvisi itu pakai C4, Bu. Nah, jadi dari C4, C5, C6. Kalau dari referensi yang dari saya ya, Bu. Maksudnya yang dari saya pakai artikel itu. Artikel apa? Iya, yang saya pakai artikel yang biasanya saya pakai yang sudah di Scopus itu, Bu. Yang sama Bezanilla sama Krathwohl itu. Dia mengatakan apa? Iya, HOTS itu kalau dari level kognitif, kalau taksonomi Bloom itu kan ada pernah direvisi ya Bu sama Krathwohl dan Anderson itu. Nah, itu sudah direvisi jadi C4, C5, C6. Kalau untuk Nah, HOTS-nya sendiri. biasanya itu udah ada C5, C6. Sekarang soal satu aja C4. Apakah dia bisa dikatakan HOTS? Harusnya oke lah. Kalau bisa arah ke C5, C6. Kesalahan saya sih ya. Kan ini HOTS kan, high order thinking kan. Kalau analisis saja masih belum sih kalau mau saya. HOTS-nya kurang. Kalau mau lebih bagus, C5 sama C6. Itu saran saya. Karena fokusnya ke HOTS. Saran saya sih, walaupun ada C4, oke, bukunya Anderson itu mengatakan C4 sampai C6. Tapi akan lebih baik jika C5 sama C6. Apalagi C6 itu kreasi. Itu udah HOTS banget. Biasanya ya, di lapangan itu C5 sama C6. Saran saya itu. Bahkan pernah yang pemecahan masalah pun itu sudah menggunakan C5, C6. Arahnya ke sana paling aman kalau mau aman. Biasanya seperti itu. Itu yang pemecahan masalah ya. Baik. Apalagi yang HOTS. Saran saja. Coba didiskusikan lagi ke pembimbing. Kayak gitu. Ya, kan lebih baik. Apalagi yang C6 ya. Itu kan kreasi. Nah, itu lebih fokusnya ke situ. Itu saran saya. Pemecahan masalah aja udah itu. Itu. Nah, terus tadi rubriknya, sekilas saja ya, rubriknya itu tadi hanya kualitatif ya. Hanya nanti responsis dari expertnya seperti apa gitu ya. Yang ini kualitatifnya, Bu, ya. Ya, hanya langsung kasih kritik sama komen. Nah, dikatakan valid bagaimana? Nanti di sini, Bu, nanti ada validasi materi dan bahasa. Nanti ini yang pakai angketnya itu, Ibu. Mana? Yang ini. Jadi setelah kualitatif itu ada lagi angketnya, tapi angket ini disebarkan ketika si soal stimulus itu sudah jadi semua. Maksudnya sudah di-ACC sama expert itu semuanya, sudah tidak ada kritik dan saran. Jadi si stimulus itu baru disebarkan ke ahli lain sekitar 10, ada seperti 10 ahli materi dan bahasa yang lain untuk mengisi angket ini. Jadi mereka lebih mengevaluasi lagi sesuai yang soal-soal yang sudah dievaluasi sama yang ahli sebelumnya gitu. Jadi dari penilaian berbeda. Iya, berbeda Ibu, harus berbeda. Kalau kata hasil bimbingan saya ya Bu, harus berbeda supaya nanti jadi hasilnya itu tidak lebih transparan lagi gitu Bu. Boleh ya. Ini nggak tahu ya, ini tolong diskusikan lagi karena kan saya cuma membantu ya. Kasihan yang expert pertama, bukan kasihan sih, mungkin bingung ya. Expert yang pertama, dia hanya memberikan masukan secara ini ya, secara subjektif aja berarti ya. Nah, sedangkan tidak diberitahu ini fokusnya tentang HOTS. HOTS itu indikatornya apa saja. Nah, makanya perlu ada rubrik seperti ini, poin-poin seperti ini, supaya si validator itu tahu, oh maunya tuh butuhnya tuh terkait dengan level kognitif. Nah, ini kayak ini ya, kesesuaian dengan butuh soal dengan level kognitif, level yang mana, levelnya apa saja. Terus misalkan nanti ada mengevaluasi, maksudnya mengevaluasi itu seperti apa? Itu ya. Nah, makanya perlu poin-poin seperti ini. Nah, di akhir baru ada kata-kata kalimat kalau misalnya ada saran untuk komentar. Nah, kalau di awal tadi tidak tahu juga HOTS-nya apa, indikatornya nanti seperti apa. Jadi bingung. Level kognitif nanti level kognitifnya seperti apa ya? Paham saya bilang apa? Kalau untuk level kognitifnya itu bukan udah disertakan di sini Bu, untuk setiap pertanyaan itu ada level kognitif dan indikator abstraksi matematisnya masing-masing. Jadi setiap pertanyaan itu akan berbeda-beda gitu Bu ya. Cuma nanti di sini akan mungkin Maksudnya mengevaluasi itu kayak apa ya?
Iya kan karena dia udah ahli materi kan dia harusnya sudah mengerti dong, Bu. Kan saya pakai ahli materi HOTS nih, pasti dia sudah mengetahui yang evaluasi HOTS itu seperti apa, mengevaluasi kalau untuk mengkreasi HOTS itu seperti apa. Kan di sini saya menggunakan ahli juga kan bukannya ahli yang di luar HOTS dan abstraksi dong, Bu. Harusnya saya menggunakan ahli yang memang benar-benar sudah di bidangnya gitu. Jadi saya juga mempercayakan si beliau untuk menilai pertanyaan saya. Jadi kan di sini expert judgment. Jadi expert itu adalah orang yang ahli di bidangnya gitu, Bu. Ya saya tahu expert judgment itu apa. Ini masalahnya evaluasi itu seperti apa? Saya tanya sekarang, evaluasi itu apa? Kalau evaluasi di Evaluasi sini, dalam arti HOTS. Udah kalau dicari untuk belum? evaluasi di sini dia kalau menurut saya ya Bu, yang sudah saya baca di sebelum-sebelumnya itu evaluasi dalam HOTS ini seperti ada misalnya soal itu menuntut si siswa ini untuk mengevaluasi secara keseluruhan. Jadi nanti seperti ada lintas ilmu, terus nanti mungkin disertakan soal beserta jawabannya. Jadi nanti mereka disuruh mengevaluasi apakah si pertanyaan dan jawabannya itu matching atau tidak. Kalau jawabannya itu salah, yang seharusnya sebenarnya itu bagaimana. Jadi dia dituntut Oh, untuk hanya mengevaluasi itu aja dulu. evaluasi. Hanya menyocokkan, oh soalnya jawabannya sesuai, apakah seperti itu evaluasi? Coba dicari lagi di jurnalnya. Apa itu definisi? Keterangan dari evaluasi itu apa? Khususnya untuk yang HOTS. Apakah hanya kesesuaian soal dan jawaban? Kan itu Coba dicari contohnya, lagi. Ibu. Ya, coba dicari lagi. Itu ya, saran saya. Karena belum tentu juga, jangan-jangan nggak paham juga maksudnya evaluasi apa. Oke? Iya, Ibu. Dicari dulu. Bisa ke bawah. Itu saran saya aja sih. Kalau perlu pakai yang item-item tadi. Itu saran saya. Kan juga sama kan juga expert judgment juga kan mengisi ini kan juga pakai expert kan? Iya, Ibu. Iya. Heeh. Yang item-item tadi. Saran saya aja. Kalau enggak juga nggak apa-apa. Kan tergantung dengan pembimbing juga ya. Kan juga Iya. mencari expert yang lebih paham. Nah, ini juga tadi yang level kognitif. Nah, itu lebih dijelaskan juga, maksudnya evaluasi seperti apa. Jangan nanti, jangan-jangan takutnya validatornya nggak paham. Tapi ya kalau sudah percaya kalau expertnya paham, ya saya juga kurang tahu sih. Ya kan ini kan tujuannya supaya nanti instrumennya lebih baik. Itu aja sih saran saya. Oke, Bu. Tuh. Kemudian stimulus itu maksudnya apa ya? Stimulusnya katanya rangsangan ya? Iya, Bu. Rangsangan tuh seperti kayak sebuah cerita di real life-nya gitu, Bu. Nah, itu stimulus atau problem gitu ya. Stimulus atau problem. Stimulus Nah, itu itu bisa berupa problem. Bisa boleh problem, boleh kan nanti sesuai dengan nanti di sini kan ada konteksnya nih, Bu. Yang ini kan ada scientific, nanti ada yang personal, ada yang macam-macam. Jadi kalau ini untuk yang scientific itu berdasarkan jembatan Barelang itu kita kayak gambaran jembatan Barelang itu secara saintifiknya seperti apa. Kalau misalnya personal bisa diganti misalnya seperti ada Andi sedang berdiri di jembatan Barelang, itu lebih ke personal, berarti kalau sudah membawa nama itu lebih personal. Ya, terus ke uji kepraktisan? Tadi ada uji kepraktisan ya? Ya betul. Nih. Itu angket apa angket guru ya? Ini angket untuk guru, Bu. Oke, untuk yang HOTS-nya ada nggak? Tidak ada ya? Kalau yang tidak ada, Ya? karena kan ini iya, Bu. Kalau untuk guru ini kan paling saya menambahkan HOTS. Jadi ini sebenarnya saya juga ini sih, Bu, bertanya-tanya apakah di guru ini nanti ditambahkan juga indikator abstraksi matematisnya atau tidak, HOTS-nya atau tidak. Karena kan kalau untuk uji kepraktisan lebih memperhatikan kayak materi KI, KD, indikator pencapaian kompetensi yang gitu-gitu, Bu. Cuman saya tadinya pengen nambahin yang HOTS-nya itu karena gurunya pasti harus mengerti HOTS dulu. Cuman yang untuk abstraksi matematisnya ini loh, Bu. Nanti belum itu makanya walaupun untuk guru pun juga perlu ya. Jadi untuk uji kepraktisan instrumen ya. Ini kan untuk instrumen. Berarti kan supaya instrumennya praktis ya. Jadi ya juga harus mencakup ini tadi apa? HOTS-nya juga ya sama abstraksi matematisnya. Oke, harus dikaitkan dengan itu. Yap. Tetap harus fokus ke itu juga. Mungkin itu aja dari saya. Silakan mungkin Bu Binta ada masukan.
Oke. Ibu rasa apa yang tadi Bu Flavia sampaikan itu sudah bisa menambah yang harus Oci lengkapi. Jadi yang analisis kebutuhan sudah. Nah sekarang ini bagian-bagian ini. Yang Ibu mau lihat atas sedikit aja. Dari yang sini ada yang bagian judgment apa tadi? Expert judgment nih, Bu. Expert judgment, oke. Di Yang atas. soal ya, Bu. Bukan di sini, di bagian ini. Yang Atas sedikit lagi. Yang kosong bagian. Nah, ini oke, ini kan kosong. Berarti ini adalah sebuah komentar terbuka. Apa yang Anda harapkan dari komentar terbuka sebenarnya? Ibu, maaf, ini sebenarnya expert judgment ini seharusnya yang untuk nama, bidang keahlian, jabatan fungsional, dan instansi itu kan harusnya di awal halaman nanti, Bu, di sebelum stimulus. Nanti Ya. saya rencananya akan diubah ke komentar dan saran itu di setiap bawah pertanyaan 1 dan 2 dan 3 ini, Bu. Jadi pertanyaan 1 ada kolom komentar dan saran. Jadi supaya mereka itu dia lebih detail gitu. Misalnya untuk pertanyaan 1 komentarnya yang mana yang harus diubah, sarannya harus dirubah seperti apa masukannya seperti itu, Bu. Jadi komentar dan sarannya itu per pertanyaan supaya lebih detail gitu, Bu. Tadinya akan diubah seperti itu. Ya, kalau kayak seperti itu lebih jelas. Karena Ibu berpikir kalau yang seperti ini berarti secara umum terus kita mau bagaimana? Ya, seperti yang tadi ditanyakan tentang kontennya Mariam kan? Iya, Bu. Kritik ini buat yang mana begitu. Tapi kalau Anda nanti pindahkan posisinya itu menjadi jelas akan mengomentari yang mana. Oke, Ibu tadi hanya melihat yang di sini. Kemudian sepertinya sudah dan waktunya juga sudah habis. Kita sudah cukup. Saya stop share ya, Ibu. Iya, silakan. Oke, mudah-mudahan Bapak Ibu yang lain sudah mendengar diskusi tadi untuk 4 mahasiswa yang akan menulis tesis R&D. Dari semua itu yang masih jauh banget itu Pak Bambang ya, maaf harus benar-benar memperlihatkan nanti kemajuan bagaimana bentuk instrumennya terbentuk itu. Karena dari karena dari indikator itu mesti harus memperlihatkan kisi-kisi dulu. Ya, berapa soal yang dibentuk dan kemudian dan seterusnya sampai dengan ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Dan itu tidak mudah maksudnya, tidak dengan waktu sebentar sebenarnya. Maka itu yang akan kita nilai. Karena Pak Makmuri menginginkan, Korprodi Anda menginginkan bahwa kita ada produk di akhir. Yang harus diperlihatkan bahwa produk nanti memang akan digunakan pada penelitian yang Bapak Ibu akan kerjakan. Jadi ada manfaatnya mata kuliah ini pada saat nanti Anda mau seminar proposal tesis. Di situ beberapa instrumen-instrumen untuk mendapatkan data itu paling tidak sudah terbentuk begitu. Ya, ini yang diminta sehingga nanti bagian akhir atau yang dikirim sebagai final test Anda sudah bisa membayangkan bagaimana apa saja yang Anda harus kirimkan kepada kami untuk menilai bagaimana kemajuan dari hasil diskusi, kemajuan diri Anda karena kita menilainya juga akhirnya tidak terlalu kognitif tetapi seperti menilai ada kinerja dan seterusnya. Nanti Ibu akan berdiskusi dengan Ibu Flavia dengan kemajuan yang terjadi dari setiap mahasiswa yang ikut mata kuliah ini. Dan Ibu catat bahwa Yoga dan satu lagi Fahmi itu mengundurkan diri. Begitu Maria? Sebenarnya sayang kalau mengundurkan diri berarti IPK semester ini akan rendah. Itu saja sebenarnya. Terbayang bahwa tidak mungkin lagi membatalkan tetapi akan mendapat nilai paling rendah dan kemudian akan dihitung pada IPK semester ini. Dan Ibu kurang tahu kalau tidak salah, mata kuliah yang sudah diambil itu harus lulus, tidak bisa hilang begitu saja, di dalam transkrip. Jadi apakah semester depan harus diambil lagi sampai lulus? Nah, nanti itu yang tolong ditanyakan kepada Korprodi. Karena kalau di S1, mata kuliah yang diambil itu harus sampai dengan lulus. Tidak bisa dihilangkan karena misalnya 3 kali mengulang tidak lulus, maka hilangkan saja. Itu yang tidak diperbolehkan di aturan siakat kalau tidak salah.
Itu yang tolong diinformasikan ke teman Anda. Maka untuk berikutnya, kalau ingin mengambil mata kuliah itu harus benar-benar sampai tuntas selesai. Minimal lulus saja, walaupun mungkin tidak terlalu baik hasilnya. Tetapi kalau mengundurkan diri seperti ini, ya ini benar-benar nilai paling kecil yang akan diberikan oleh Ibu dan Bu Flavia. Itu saja, tolong diberi informasi ini, Mariam, kepada teman Anda. Kalau memang harus terpaksa mengambil lagi dan mata kuliah ini adalah mata kuliah pilihan, apakah semester depan dibuka, itu juga Ibu belum tahu. Baik Ibu, jadi saya sekedar menginformasikan ya Bu, karena sudah tidak bisa, maksudnya sudah kalau mereka misalnya berubah pikiran terus mereka mengerjakan instrumennya, apakah masih diterima atau bagaimana Bu? Bagaimana Bu Flavia? Kenapa mereka di tengah-tengah ini tidak ada aktifnya sama sekali? Karena memang sudah mengundurkan diri, bukan begitu? Jadi kalau nanti, ya hitung saja berapa kali tidak hadir. Jika sudah lebih dari 4 kali, memang sudah tidak boleh ikut final test. Iya Ibu, jadi saya sekedar menginformasikan saja ya Bu. Iya. Ya, baik Ibu. Satu lagi Bu, saya nanya mengenai tugas akhir ini. Ya. Untuk mahasiswa yang sudah selesai sampai bab 1, berarti kan sudah melakukan penelitian pendahuluan atau mungkin tes pendahuluan semacamnya. Apakah itu juga harus melampirkan instrumennya Bu di tugas akhir atau hanya instrumen yang nantinya akan dipakai? Begini, tiap mahasiswa punya keadaan yang berbeda-beda, sehingga pada saat makanya seperti portofolio jadinya, file yang dikumpulkan ke kami itu file. Pada awal file, maaf Ahmad Gufron. Oke, terima kasih. Nah, begini, pada saat mau mengumpulkan, berikan status Anda bahwa sebenarnya Anda sudah SPS, sudah seminar pratesis atau belum. Jika sudah, maka instrumen apa saja yang sudah dikerjakan dan kemudian instrumen apa yang kemudian dikerjakan pada saat mata kuliah ini atau direvisi karena hasil diskusi mata kuliah ini. Terangkan semua status Anda di depannya sehingga kita tahu kalau misalnya Ratna Maryam dengan Ibu yang siapa yang bimbingan saya Cahya Wigati itu kan sudah SPT. Jadi beda posisi yang sudah SPT dengan yang baru akan seperti Pak Yoga itu sebenarnya karena memang belum sama sekali tidak menjadi masalah. Karena nanti kita akan bisa melihat statusnya. Nah, yang sudah maju sidang proposal tesis dan sudah memang punya angket analisis kebutuhan dan segala macamnya, lampirkan di situ. Nanti menjadi penilaian kita sebagai dosen pengampu bahwa yang di sini memang sudah maju selangkah, maka yang kita lihat adalah bagaimana waktu kita merevisi angket-angket sesudahnya. Tapi angket sebelumnya itu boleh saja kita baca sebagai masukan bahwa angket sebelumnya sudah ini yang dia kerjakan bersama pembimbing begitu. Iya, baik Ibu. Bisa ya? Tolongnya, jadi yang lain juga tolong berikan status Anda yang sebenar-benarnya pada saat mengumpulkan tugas. Sehingga kita tahu bahwa statusnya itu memang benar-benar baru ataukah memang sudah di tengah dan sedang menyelesaikan tesis. Oke, itu saja mungkin. Ada lagi tambahan dari Bu Flavia? Kalau dari saya sudah cukup, Bu. Sudah cukup? Oke. Karena hari ini adalah hari terakhir dan kemudian kita sudah mau mendekati Hari Raya Idul Fitri, Ibu dan Ibu Flavia mohon maaf jika ada kekurangan dari cara penyampaian, dari apapun yang bicara kita dan seterusnya, maka mohon dimaafkan dan mudah-mudahan kita bisa selesai atau kita bisa mengakhiri Ramadan ini sampai dengan Idul Fitri nanti di 1 Syawal. Yang Ibu mohon maaf lahir dan batin. Juga untuk yang lain, kalau dari tausiah yang Ibu juga mengatakan bahwa Ibu sudah memaafkan lahir dan batin Anda semua, tidak ada lagi sangkut paut di kita. Amin, amin, amin. Bu, mohon maaf lahir batin semuanya. Semuanya. Ya, oke, Ibu akhiri ya. Ya, Bu. Baik, Bu. Sehat-sehat semua. Terima kasih, Bu.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bu wabarakatuh. Sofia, Bu Pinta, dan Ya, teman-teman. bye-bye. Terima kasih Bu Flavia, Ibu Pintar. Ya, Bu.